ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di acara Cardano ya, Eastern Town Hall Indonesia hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Terima kasih banget udah kasih kesempatan lagi buat Dewi untuk bergabung dengan teman-teman Cardano. Oke, ini di sore kali ini kita akan ada beberapa topik ya, di antaranya adalah sekilas katalis dan ECS. Kemudian gimana sih caranya menjadi proposal assessor dan juga tips dan trik serta live sharing. Nanti akan ada dua orang teman-teman dari Cardano Indonesia yang akan berbagi bersama kita di sore kali ini. Ada Mas Andi, itu nanti juga akan menjawab banyak sekali pertanyaan mungkin ya yang akan masuk di sore kali ini. Sekaligus juga ada Mas Syarbel yang nanti juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah gabung di ruang Zoom sore kali ini. Dan tentunya yang juga menarik, seperti minggu-minggu lalu, akan ada 5 orang yang beruntung, tapi ada syaratnya. Satu yang jelas yang aktif bertanya, yang aktif juga memberikan masukan ya di ruang Zoom kali ini akan ada nanti giveaway sejumlah 200.000 EDA coins, tapi ada syaratnya juga selain aktif. Nanti kalau misalnya mau memberikan pertanyaan di kolom chat langsung dikasih aja namanya siapa, nomor telepon dan juga WA ya yang aktif supaya nggak susah nanti untuk teman-teman Cardano Indonesia menghubungi. Sekaligus juga dituliskan wallet address Cardano-nya. Kalau nggak punya, ya sayang sekali. Karena lumayan banget nih 200.000 Cardano EDA coin ya. Oke, untuk memulai sesi di sore kali ini langsung aja akan ada Fund 9, Fund 9 overview. Ini siapa yang mau memberikan overview-nya? Mungkin Mas Andreas kali ya? Overview-nya nanti langsung sama Bro Andi. Oh, Mas Andi aja. Oke, udah senyum-senyum di bawah sana. Mas Andi udah siap. Selamat sore. Selamat sore Mbak Dewi, selamat sore ya kabar. Iya, kabar baik Mas Andi. Oke, baik. Ini ada kabar baik juga dari kita ya. Kita akan sudah masuk ke tahapan yang baru, proposal asesor. Jadi hari ini kita akan fokus ke tentang menjadi proposal asesor. Dan terima kasih tadi Mbak Dewi sudah dimulai sesi kali ini. Tapi saya ingin membuat sedikit koreksi sedikit ya Mbak ya. Karena nanti tadi kalau misalnya ada giveaway-nya itu bukan 200.000 koin EDA. Jadi itu cukup banyak kalau di 200.000 rupiah. Tapi 200 rupiah, tapi dalam bentuk koin EDA gitu ya. Ya. Oke, kalau 200.000 koin EDA langsung pada berebut rame-rame. Tapi yang jelas ini satu giveaway yang menarik sekali. Jadi buat teman-teman yang sudah join di room Zoom kali ini, langsung aja kalau misalnya masih banyak pertanyaan langsung diajukan, nanti langsung dijawab oleh teman-teman yang sudah lebih jago di sini. Ya Mas Andi? Betul. Silakan karena ini adalah konsepnya adalah AMA, artinya Ask Me Anything. Kita akan berikan materinya dulu, tapi nanti akan ada waktu-waktunya untuk bertanya. Nanti akan ada 2 sesi untuk bertanya, QA1, QA2. Tapi kalau misalnya udah ada pertanyaan ketika lagi mendengarkan penjelasan dari kita, ada pertanyaan, langsung saja daripada lupa ya. Bisa mungkin dengan raise hand kalau masih bisa, atau ya paling jelas itu adalah ketika udah ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom chat. Begitu ya Mbak Dewi ya, nanti dibacakan sama Mbak Dewi ya. Yes, siap. Baik, kalau begitu. Good, kalau begitu apakah kita sudah siap mulai? Ya, silakan. Yap, oke baik. Kalau begitu kita langsung mulai saja adalah menjadi proposal asesor. Ini adalah Eastern Town Hall Indonesia dan ini adalah sebenarnya bagian dari Eastern Catalyst School ya, program dari Eastern Catalyst School. Kita akan melihat, kalau boleh lanjut slide-nya. Kita akan melihat banyak hal, tapi kita akan mulai dulu perkenalan ya. Ini sebenarnya sudah dikenalkan dari beberapa workshop yang lalu. Kita ada 6 seri workshop sebenarnya untuk Fund 9 ini. Ini diadakan dari Eastern Catalyst School ya, dan kita juga nanti sebenarnya ada bagian dari Eastern Town Hall ya. Eastern Town Hall itu juga nanti punya yang namanya komunitas Cardano Indonesia yang fokus untuk
membangun komunitas di Indonesia tentang Cardano. Kita juga nanti di situ bisa bertukar pikiran dan juga bisa memberikan bantuan bagi yang masih baru dan ya saling membantu lah di sana. Ya. Cuma kita perlu ingat juga bahwa kalau kita ngomong tentang Eastern Town Hall, maka kita sebenarnya adalah bagian ya dari Project Catalyst ya. Di sesi pertama, workshop pertama itu sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya, karena kita mengadakan workshop ini setiap 2 minggu sekali. Ini adalah yang keempat ya. Nah, di yang bagian pertama kita udah dijelaskan bahwa tentang Project Catalyst itu sendiri ya, dan Project Catalyst itu adalah bagian atau project dari si Cardano. Jadi Cardano punya Project Catalyst itu di dalamnya ada Eastern Town Hall. Di dalam Eastern Town Hall itu kita punya komunitas Cardano Indonesia. Nah, karena banyak orang yang belum tahu tentang Project Catalyst, maka dibuatlah ada inisiatif namanya Catalyst School yang di tengah-tengah ini ya. Catalyst School ini ya kita juga karena ini ada global semuanya dalam bahasa Inggris, kita mau membantu khusus yang di Indonesia atau di beberapa negara seperti Jepang, Vietnam itu yang bagian dari Eastern Town Hall kita membentuk sendiri ya. Kita buat ya proposal kemarin di Fund 8 sudah di funding ya. Ini adalah Eastern Catalyst School. Nah, jadi itulah tujuan kita mau untuk memperluas lagi dampaknya khususnya di negara-negara di Asia. Ya, di sini Eastern Catalyst School kemarin seperti proposal kita akan fokus ke 3 negara dulu, Indonesia, Jepang, dan Vietnam. Jadi inilah ya salah satu program kita. Kita mau kasih dulu edukasi, kita kasih dulu pengetahuan supaya teman-teman yang di Indonesia khususnya, karena semuanya itu juga nanti akan dalam bahasa Indonesia, kita mau supaya teman-teman yang di Indonesia bisa ikutan dalam apapun yang ada di Catalyst, Project Catalyst. Nah, kalau di Project Catalyst itu sendiri kita punya berbagai peran sebenarnya. Kalau boleh, next slide, Mas Syarbel. Ya, service dari HCS dulu ya. Ketika di proposal itu kemarin kita membuat bahwa kita mau memberikan dukungan kepada teman-teman yang di Indonesia dengan cara satu ya live session dan workshop seperti ini. Jadi kita bikin di setiap fund. Di Fund 9 ini dan Fund 10 nanti kita bikin adalah scheduled workshop, jadi sudah ada terschedule setiap 2 minggu sekali, nanti kita akan berikan, ya mulai dari macam-macam, mulai dari tentang pengenalan katalis, menjadi proposer, menjadi PA seperti hari ini, menjadi VCA, dan bagaimana kita membuat voting. Ya. Dan di situ sebenarnya kita juga kemarin ada pembelajaran one-on-one juga, cuma itu sudah kita akhiri sementara ini menunggu ada funding yang baru. Ya. Nanti kita akan juga buatkan tentang konten-konten pembelajaran dalam bentuk website, di mana kalau misalnya lepas dari workshop ini masih ada yang kurang paham atau lupa tadi, atau ya agak kurang jelas, itu kita bisa mengacu ke situ. Kita masih on progress untuk di situ ya. Jadi semua ini kita buat itu pertama adalah pengenalan tentang Project Catalyst itu sendiri, dan utamanya adalah pendidikan tentang role yang ada di Project Catalyst. Next-nya kita lihat bahwa di dalam Project Catalyst itu sebenarnya adalah, ya kalau tahu ya tentang Cardano itu adalah salah satu public blockchain yang memang berencana untuk memperbaiki semua yang ada di public blockchain yang sebelumnya, ya apa yang bagus diambil, apa yang kurang diperbaiki. Nah, untuk caranya memperbaiki itu salah satunya adalah gimana cara kita tetap sustain, tetap bertahan, dan caranya kita tetap bertahan untuk 5, 10, 50, 100 tahun ke depan itu adalah ya caranya adalah mendengarkan dari komunitas. Namanya public blockchain, semua orang bisa ikutan. Nah, kita mau mendengarkan dari semua yang ikutan di dalam Cardano. Ya, kalau ditulis di situ adalah Catalyst sendiri adalah sebuah lingkungan yang aman untuk mengeksplorasi potensi tertinggi dari kolaborasi manusia. Dalam artian apa? Kalau tadi sudah disebutkan sama Mas Yan di sini adalah bagaimana kita punya governance di situ, bahwa kita nanti punya nanti macam-macam ide datang, setelah itu nanti kita pilih yang mana, gimana kita mau maju ke depan, mana yang akan kita lakukan. Inilah dia wujudnya. Ya. Jadi kita lihat juga bahwa nanti Project Catalyst ketika kita kenal, maka di situ adalah sebuah tempat di mana ide-ide yang inovatif atau yang datangnya dari orang-orang yang aktif di Cardano itu muncul. Ya. Tapi tidak hanya muncul saja, karena ide itu kan biasanya ide bagus ya ide, tapi kalau ide tidak dijalankan ya percuma saja. Makanya nanti di situ juga akan ketemu selain ide biasanya SDM ya orang-orang yang cukup capable.
baik secara teknis atau mungkin dalam sudut-sudut bidang yang lain, ya, misalnya di marketing, di hukum, di finansial, dan yang lain-lain. Nah, satu hal yang biasanya kurang atau hilang itu adalah, kita sudah punya orang, kita punya ide, tapi kita nggak punya dana untuk menjalankan program itu. Nah, Katalis ini sifatnya adalah ya mirip-mirip seperti visi ya. Jadi dia punya sejumlah uang di treasury untuk ya sudah punya dana sendiri untuk didistribusikan untuk dibagi-bagikan pada setiap pendanaan. Pendanaan itu artinya dalam satu ronde pendanaan ya. Ronde pendanaan itu kita sebut sebagai fund. Jadi fund itu nanti berlaku selama 3 bulan sekali. Nah, kita saat ini sudah masuk ke fund yang namanya nomor 9 atau fund 9. Oke, jadi biar nggak bingung nanti kok muncul fund 9, apa itu fund 9? Kok ada tulisan F9 itu adalah fund 9. Nah, karena nanti akan ada banyak ide dari seluruh dunia ya, dan bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Asia, bukan hanya ya di regional kita, tapi di seluruh dunia nanti akan banyak sekali. Nah, jadi setiap fund tadi 3 bulan nanti akan dibagi-bagi dulu dalam kategori-kategori yang kita sebut sebagai challenges ya, challenge 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, nah di situ nanti akan dibagi-bagi sehingga setiap orang yang punya idenya bisa masukkan di kategori tertentu. Nanti setiap kategori akan berbeda aturannya, artinya syarat-syaratnya seperti apa, dan juga dananya pun juga berbeda. Ya. Nanti kita akan lihat ya listnya untuk Fund 9 itu apa saja. Next, Mas Yaswell. Nah, ini tadi ketika kita ngomong dalam Project Katalis itu kita semua bisa berkontribusi, setiap orang di Cardano ya atau bahkan yang baru ke Cardano bisa ikut ambil bagian secara aktif ya. Kalau tadi disebutkan bahwa Project Katalis itu tempat berkumpulnya atau munculnya ide-ide ya, maka ide-ide itu muncul sebagai yang namanya proposal ya. Karena ada proposal ya, maka ada yang proposer kita sebutnya ya. Jadi teman-teman di sini semua juga atau semua orang yang di dunia yang mendengar tentang Project Katalis bisa bergabung di Project Katalis, bisa masuk dan menjadi proposer. Proposer itu artinya menulis proposal ya. Bisa individu, bisa kelompok ya, bikin proposal, bikin suatu proyek tertentu ya yang berhubungan dengan Cardano. Ya. Nah, proposer itu saya lompat dulu ke bawah, yang paling bawah ini adalah voter. Voter itu pada dasarnya adalah tadi proposal banyak, toh tidak semuanya ya yang akan kita lakukan ya. Kita harus pilih-pilih yang mana ya. Nah, pilih-pilih itu nanti kita akan gunakan yang namanya voting. Ya. Artinya semua yang ada di Cardano dan syaratnya di sini adalah memegang EDA. EDA itu adalah cryptocurrency-nya atau mata uang digitalnya di dunia Cardano. Itu harus memiliki setidaknya 450 EDA, sudah bisa ikutan voting, sudah bisa ikut memilih. Dari misalnya ada 1000 proposal, yang mana nih yang layak untuk diperjuangkan. Ya. Jadi teman-teman semua di sini asal punya 450 EDA di dompetnya, bisa untuk menentukan masa depan Cardano, setidaknya di Fund 9 ini. Ya. Nah, yang menarik adalah nanti ketika kita sudah ada proposal, ada voter, nah sebelum masuk ke voter, banyak sekali nih proposal. Kan kita kadang-kadang nggak tahu yang mana nih yang bagus, yang mana yang kurang bagus. Nah, nanti ada tahap penilaian dulu, supaya memberikan kepada voter itu yang kira-kira mana sih yang bagus, yang kira-kira mana sih yang berguna. Nah, itulah ya nanti akan ada assessment ya. VPA itu adalah 2 tahapan. PA itu adalah proposal assessor dan VPA itu adalah veteran proposal assessor. Jadi penilaian itu untuk dapatkan saran mana yang bagus nih yang layak di vote itu melalui penilaian oleh 2 tingkat ini. PA dulu, proposal assessor. Itulah yang kita sekarang sedang jalani. Untuk sampai nanti 2 minggu ke depan. Kemarin mulai dari tanggal 30 Juni, nanti berakhir di tanggal 14 Juli. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas, kita fokus di sini. Nanti setiap assessment proposal yang masuk, PA ini akan bekerja untuk melihat proposal itu. Gimana? Kasih masukan, apakah bagus atau tidak, apakah harus ada yang diperbaiki, dan segala macam. Tidak cukup itu, nanti setelah selesai dari PA, nanti akan masuk lagi ke VPA, di mana
penilaian dari PA itu nanti akan dikumpulkan dan nanti akan dilihat lagi sama veteran. Karena veteran PA ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih, yang sudah punya pengalaman, namanya veteran kan. Nah, nanti akan melihat PA tadi, penilaian tadi akan disaring lagi apakah cukup baik atau tidak. Nah, itu udah. Jadi paling tidak kita sudah tahu proposer, voter, dan nanti penilaian adalah PA dan VPA. Ya, walaupun itu masih ada peran-peran yang lain di sini. Kita punya yang namanya challenges team. Challenges team itu pada dasarnya adalah tadi ya, challenges atau kategori itu nanti akan diurusi ya, akan ada orang-orang yang berfokus untuk mengawasi yang jalannya si kategori itu. Nanti akan ada challenges team ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam katalis silahkan ya. Kalau sudah lebih dalam lagi bisa masuk ke challenges team. Atau ada juga role lain itu adalah referrer. Referrer itu adalah ketika misalnya ada orang-orang ya yang mengenalkan tentang itu project katalis ada ini loh. Kamu bisa bikin proposal loh. Yang tadinya yang belum tahu tentang katalis, belum tahu tentang Cardano, belum tahu tentang segala macam yang ada di sini. Misalnya kami ini kita bisa ngomong bahwa itulah referernya, bahwa dengan ada yang referer itu ngomong ya kan. Terus istilahnya ya sedikit memaksa ya mungkin ya. Tapi dari situlah ada orang-orang yang menjadi proposer ya, yang mengajukan idenya, mengajukan proposalnya, itulah referer ya. Terus nanti akan ada lagi yang ya istilahnya inner circle-nya ya, yang orang-orang yang mewakili kelompok penting itu nanti dia membentuk atau masuk ke dalam yang namanya catalyst circle. Jadi banyak perannya, tapi kita akan fokus hari ini karena kemarin ya tahapannya sudah berlalu sekitar 4 minggu kemarin adalah proposer. Mereka mulai punya ide, terus habis itu ditulis, diperbaiki, sampai difinalisasi. Itu kemarin sudah berakhir di tanggal 30. Ya. Nah, saatnya kita sekarang PA yang akan bekerja 2 minggu ke depan ini. Okay? Jadi jadwalnya seperti ini ya. Kalau kemarin kita lihat bahwa jadwalnya Fund 8 itu sendiri, Fund 9 itu dimulai di 1 Juni, dan dari situlah sudah mulai langsung insight sharing, saling ngobrol nih, saya punya ide apa. Ya, baru mulai dimasukkan ke dalam proposal ya, yang baris keempat ini ya, yang sampai tanggal 16 Juni. Terus diperbaiki, di-refine, baru di-finalize, ya, barulah ya, ketika sudah di-finalize, nggak bisa diganti-ganti lagi proposalnya, saatnya PA sudah bekerja. Nah, yang menarik adalah di sini yang harus diperhatikan juga, kalau teman-teman yang di sini mau masuk menjadi PA, mau punya hak untuk mengakses proposal, maka satu dulu syaratnya harus registrasi. Ya, registrasi. Yaitu yang di kotak merah itu registration period itu berjalan dari tanggal 23 Juni kemarin, tapi ini masih berjalan terus sampai 13 Juli. Jadi aman. Yang hari ini masih belum tahu, baru dengar PA hari ini, masih bisa ya, masih bisa daftar ya. Karena pekerjaannya itu sendiri baru dimulai tanggal 30 kemarin, sekitar 2 hari yang kemarin, sampai nanti 14 Juli ya. Jadi silakan kalau misalnya yang baru dengar hari ini ya, baru tertarik hari ini, langsung saja ya, nanti kita ajari caranya bagaimana mendaftar dan registrasi ini selesai ya, termasuk mempersiapkan bahwa nanti akan ya, jangan lupa kita bekerja di sini tidak secara free, tapi nanti akan ada seperti halnya public blockchain, dari kita untuk kita ada reward-nya. Kita bekerja ada reward-nya ya. Nanti juga ya reward itulah termasuk dalam registration period, kita harus tahu ya di mana reward itu akan dikirimkan ke kita. Oke? Jadi register dulu satu. Baru yang kedua nanti kita baru bisa bekerja. Yang mana yang harus dikerjakan? Ya ini tadi ketika saya ceritakan tentang Fund 9, di Fund 9 itu nanti akan ada banyak proposal, tapi kita lihat bahwa dibagi-bagi dalam kategori tadi yang namanya challenges. Ya, ada the Great Migration, DAOs, ada DA Product Integration, dan terus banyak di sini. Ya. Nanti tinggal dipilih saja, bisa dibaca. Setelah itu nanti kita lihat satu persatu bagaimana apa sih yang ada di dalam sini ya. Nah, nanti kita harus cocokkan juga yang mana yang kita cocok ya, kita punya background. Misalnya nih, saya orang ekonomi ya, saya nggak ngerti coding sama sekali ya. Terus ya ketika saya dapat yang nomor 3 ini misalnya di apps, product, integration, itu semua teknis. Itu semua berhubungan sama programming, semua bikin program, semua bikin aplikasi. Wah, saya nggak ngerti sama sekali.
Saran saya jangan masuk ke situ. Nanti kita malah bingung sendiri. Wah, ngapain ini kan? Gitu kan. Tapi mungkin akan lebih masuk yang bawahnya, yang legal and financial implementations. Oke? Nah, jangan khawatir, silakan nanti dipilih saja dari sekian banyak itu, di setiap challenges itu ada itu. Misalnya The Great Migration ada 34, di EOS Love Cardano ada 70, di Apps Product Integration ada 440 proposals, Legal Financial 48, dan seterusnya. Jadi total-total kita lihat ada 1.200-an proposal. Ya, jadi banyak kesempatan untuk kita bekerja, ya banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau nanti ya baik mulai dari register sampai bekerjanya, nanti kita akan menggunakan yang namanya platform Idea Scale. Ya, platform Idea Scale itu bisa bisa diakses melalui browser Anda semua. Teman-teman semua di sini bisa buka cardano.ideascale.com yang di bawah ini ya, cardano.ideascale.com ya. Nanti kita akan coba jalankan bagaimana kita masuk ke sana. Kita akan register dulu. Kalau lihat di gambar itu di bagian kanan atas itu ada register. Ya, nanti register masukkan ya seperti biasa ya, nama, email, terus password ya gitu aja. Setelah itu baru masuk login ya. Setelah login nanti barulah bisa lihat yang tadi, yang semua itu yang berhubungan sama si challenges. Masuk ke salah satu challenge, nanti kita bisa lihat semua proposal yang ada di situ ya. Jadi kita lihat bahwa proposal Idea Scale ini adalah tempat di mana proposal itu diajukan. Jadi kita bisa lihat semua proposalnya dan juga komunitas kita ya kita ini termasuk komunitasnya, baik yang baru atau yang sudah lama di Cardano. Kita sebagai komunitas bisa memberi feedback pada ide-ide yang diajukan, pada proposal-proposal yang diajukan. Feedback itu bisa berupa komentar, bisa pertanyaan. Dan yang penting kalau kita sebagai PA itu kita berikan dalam bentuk assessment. Kita nilai, ya nilainya itu apakah bagus atau tidak. Dan yang penting nanti akan kita ingatkan bahwa penilaian itu bukan hanya mengkritik, ya, tapi nanti akan membangun. Kalau kita lihat bahwa ini masih ada yang kurang, masih kurang detail, masih kurang jelas, masih kurang apa itu dan yang kita sesuai ke kemampuan kita, maka kita masukkan di assessment kita. Jadi tugasnya sebenarnya cuma itu saja. Ya kita melihat, ya, terus kita coba kasih masukan yang baik. Itulah sebenarnya proposal asesor. Ya, semua informasi yang lain itu kita bisa cek di IOG sebagai perusahaan yang di belakang ini yang ya salah satu dari founding entities dari Cardano. Ya, oke. Jadi kita akan langsung masuk saja. Ini tadi ketika kita nanti mau jadi PA, pertama kan kita harus daftar ya. Kalau kita mau daftar, kita masuk dulu ya. Kita register dulu cardano.ideascale.com, register dulu semua masuk. Nah, nanti ketika kita masih masuk masa yang tadi ya, masa pendaftaran 23 Juni sampai nanti 13 Juli, nanti akan muncul pop-up seperti ini nih, yang di sebelah kiri, gambar paling sebelah kiri itu ya, update your profile fields. Ya. Di situ ada Fund 8 Community, sebenarnya itu harusnya Fund 9 ya nanti ya, Fund 9 Community Advisor ya. Waktu itu namanya Community Advisor, tapi di Fund 9 ini itu diganti menjadi Proposal Assessor. Ya, jadi jangan kaget tuh, kok ini ada CA, ada PA apa? Ya itu sama saja, cuma beda namanya. Sekarang dulunya CA, Community Advisor, sekarang Proposal Assessor atau PA. Ya. Terus nanti akan ditanya yang lain-lain, have you read Community Advisor, gambar yang tengah itu ya, atau yang yang tengah dulu, Pak, have you read Community Advisor Assessment Guide, itu nanti ada di situ guide-nya ya, bisa juga ada Telegram chat-nya kalau ada mau nanya-nanya, di situ dijelaskan semua tentang bagaimana menjadi PA, CA atau PA ya. Terus nanti pertanyaannya yang penting yang di bawah yang harus dijawab itu adalah yang di bawah ya. Nanti ada pilihan di situ. Mau nggak menjadi proposal asesor ya, nanti tolong pastikan pilih yang yes ya, yang di sini yang di sebelah kanan ini ya jadi kita lihat apakah mau jadi PA ya, jangan sampai salah jawab no, nanti kalau no ya udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi perlu pilih untuk yes dulu, yes I wish to assess proposals ya. Baru nanti yang tadi saya bilang bahwa ketika kita bekerja, maka kita berhak mendapatkan reward. Rewardnya itu dikirim dalam bentuk ADA. Nah, ADA itu kita harus punya yang namanya wallet. Ya.
wallet itu ada address-nya. Nah, address-nya nanti kita masukkan ke dalam bagian itu ya. Yang for PAs only, what is your ADA payment address? Nah, masukkan di situ ya. Jangan salah ya. Ya, kalau mau masukkan address saya juga boleh, tapi ya nanti nanti kita agak sedikit slack ya setelah itu ya. Masukkan address Anda aja sendiri ya. Yang bawah for veteran PAs only, saat ini kebanyakan dari kita masih menjadi PA dulu ya, veteran PA kosongin dulu ya, lewatkan dulu. Oke? Oh good. Jadi di situ ya, ini mungkin sedikit mengulang lagi tugasnya ya. Kalau sudah daftar, tugasnya kita apa sih? Tugas kita harus ngapain sih? Ya inilah ya. Apa itu proposal assessor? Kita pahami dulu, adalah salah satu role, tadi kita tahu ya, salah satu role di Project Catalyst. Tugasnya apa? Meninjau proposal. Jadi kita harus buka dulu proposalnya, kita harus baca dulu proposalnya ya. Karena mereka mencoba mendapatkan dana di Catalyst Fund. Jadi kita harus pastikan bagus atau tidak ya. Jangan sampai dana kita, ya kita menganggapnya adalah dana kita karena itu bagian dari komunitas kita ya, Cardano. Ya. Dana kita itu masuk ke orang-orang yang tepat, ke tim yang tepat, ke project yang tepat ya. Jadi baca dulu proposalnya. Setelah itu nanti kita kasihkan feedback ke proposernya. Feedback ya. Artinya supaya proposal itu menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih jelas ya. Menjadi ya, kalaupun kita terpaksa melihat bahwa proposer ini atau proposalnya ini kok kayaknya kurang, maka kita juga kasihkan penilaian yang sesuai ya. Jadi nggak perlu dibagus-bagusin, kita lihat sesuai apa saja, ya kita berikan penilaiannya, misalnya nanti penilaiannya dalam bentuk bintang 1 sampai bintang 5, kita kasih penilaian yang jujur aja menurut kita, ya kan? Tapi nanti ada selain pemberian bintang, ada juga bagian untuk kita kasih komentar. Komentarnya inilah yang tadi saya sebutkan, komentar yang membangun, ya, supaya ya kita nanti sebagai komunitas, baik proposer ya, dan juga PA dan anggota komunitas yang lain itu mendapatkan hasil yang maksimal. Ya seperti tadi dibilang Mas Yan di depan, semakin bagus hasil proyeknya, semakin berguna juga untuk kita di Cardano, dan Cardano sendiri semakin bagus lagi. Ya. Jadi inilah sebenarnya intinya. Jadi bukan hanya mengkritik, tapi membangun. Ya. Karena apa? Nanti ketika kita memberikan penilaian itu, kita sebenarnya juga membantu para voters. Ya. Nanti ketika sudah ada penilaian ini, kita nanti akan dirata-rata lah misalnya. Ya, seperti misalnya kalau kita punya aplikasi pemesanan makanan, kita pesan makan dari satu tempat, kita kan nilai kan makanannya bagus nggak, makanannya enak nggak, fresh nggak, atau apapun segala macam seperti itu. Jadi nilainya seperti itu kira-kira. Ya. Supaya nanti ketika yang lain mau memesan yang sama, atau voter dalam hal ini mau lihat apakah ini bagus atau enggak, mereka akan gampang. Ya. Oh ini dinilai misalnya cuma dapat 3 dari 5 bintangnya. Oh berarti kurang-kurang bagus lah ya. Tapi kalau misalnya dapat sampai 5 dari 5, oh top nih. Berarti kalau saya mau vote, saya yakin nih, vote aja nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi voter dapat pilih proposal yang berkualitas. Oke? Good. Ya. Jadi kita udah tahu apa itu PA, proposal assessor. Nah, kenapa sih kok saya mau jadi PA? Kenapa sih kok saya mau capek-capek? Dari sekitar 1.000 tadi, 1.200 ya tadi, kenapa sih kok saya harus meluangkan waktu membaca, ya, terus habis itu mikir, habis itu ngetik, habis itu kasih penilaian, ya kan? Untuk apa? Gitu kan? Ya karena kita adalah anggota komunitas dari Cardano, blockchain Cardano. Kita mau Cardano ini semakin baik lagi, ya. Dengan menjadi PA maka kita berada di garis depan perkembangan Cardano. Loh kok bisa? Lah iya dong. Karena ketika Cardano mendengarkan ide-ide itu, dan ide itu udah mau diwujudkan, berarti kan itulah garis depan kita, kan mengembangnya kemana. Nah kita ada di situ, berpartisipasi sebagai menentukan mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi kita filtering juga. Ya. Terus habis itu kita juga menjadi PA, artinya kita juga jadi dengar-dengar nih, oh ada apa saja sih di Cardano? Ada proyek apa saja sih? Ada perkembangan apa sih? Gitu kan. Jadi kita bisa masuk lebih dalam lagi, ya, lebih terlibat lagi di dalam komunitas Cardano. Ya. Terus juga kita juga membangun reputasi kita di dunia kripto, ya, baik di kripto, baik di blockchain, atau khususnya di Cardano itu sendiri.
Nah, kebanyakan yang lain sebenarnya adalah yang nomor 4 ini. Ya. Karena tadi saya sebutkan bahwa ketika kita bekerja, kita mendapatkan reward. Jadi, ketika menjadi PA, ini bisa menjadi sebuah, kalau dibilang di sini adalah lahan side hustle atau kerja sampingan. Ya. Loh kenapa? Ya karena reward-nya itu, anggapannya, itu adalah diberikan dari setiap fund. Dari setiap fund itu sudah dialokasikan dana tertentu untuk ke para PA ini. Besarannya berapa? Besarannya adalah 4% dari setiap fund. Coba, kalau ada yang tahu, berapa sih fund 9 itu total budgetnya berapa sih? Ada yang tahu? Silahkan ketik di chat. Ayo, ada yang tahu? Berapakah? $100.000, $200.000, berapa? Sepertinya masih bingung ya. Jadi ada yang nyoba nih $900.000, masih jauh. Yuk, ada lagi ya yang naik. Berapa? Wah, masih bingung ya. Oke, saya langsung aja ya karena waktu saya terbatas. Total budget di Fund 9 ini adalah $16 juta. Ya. Nah, 4% itu silakan hitung sendiri, itu dialokasikan untuk kita-kita yang bekerja sebagai PA. Ya. Jadi kenapa tidak ya kita gunakan kesempatan ini, selain kita membangun Cardano, kita juga mendapatkan sesuatu ya. Enaknya apa? Kita cuma kerja dalam 14 hari saja. 14 hari kerja, kita harus dari jam 8 sampai jam 5. Enggak juga. Kita bebas. Ya. Kita tidak ada ikatan tertentu, kita tidak ada tuntutan tertentu, ya apapun itu, tapi ada window period 14 hari kerja, ya. Jadi dari tanggal 30 Juni kemarin sampai tanggal 14 Juli kita bisa mengerjakan atau membuat assessment. Kita bisa lihat proposal itu, kita bisa beri assessment-nya. Ya, disitulah. Ya. Dan ini terjadi setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Loh, fund-nya kan setiap 3 bulan sekali. Oke, jadi ini ada kesempatan yang kalau bisa dibilang langka ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat, kalau dihitung-hitung, ini tadi dibantukan oleh Mas Syarbel di sini, udah dihitung. Ya. Ada perkembangan ya, ini yang lalu biarkan berlalu, tapi kalau kita lihat ada perkembangan naik nih ya. Total budget di Fund 7 itu hanya $8 juta. Ya. Nah, dari situ 4%-nya ya sekitar $320.000. Ya, untuk PA, untuk semua PA ya. Siapa yang mau bekerja ya dapat bagian lah dari situ. Fund 9, lihat ini ada perkembangan 2 kali lipat ya. $16 juta total fund-nya. Dari situ 4% ya kita hitung $640.000 ya. Siapa yang mau dapat bagian dari situ? Silahkan. Anda semua bisa menentukan mau ikut bagian atau tidak ya. Karena ya dihitungnya nanti ya ini nanti akan dihitung berdasarkan berapa banyak yang kita kerjakan. Nah, ini kita tunjukkan adalah berapa sih yang sebenarnya kita bisa dapatkan, bisa kita harapkan untuk mendapatkan apa tadi ya, side hustle atau apapun itu. Kita bisa dapatkan nanti ketika kita buat sebuah assessment, itu kan nanti ada penilaian juga. Penilaian itu adalah selanjutnya adalah veteran proposal assessor. Nah, nanti akan mereka menentukan assessment yang kita buat itu termasuk di dalam 3 kategori. Pertama, kalau yang paling jelek ya, misalnya itu tidak layak lah assessment kita. Misalnya terlalu singkat, cuma one-liner misalnya. Atau ngawur, atau isinya cuma mengkritik, menjelek-jelekan. Ya udah, itu kan ya tadi ya tujuannya kita kan adalah membangun komunitas. Kalau seperti itu, langsung kita paling kanan, filter out, nggak dianggap. Ya. Jadi dibuang assessment kita, nggak akan dinilai apa-apa. Tapi kalau misalnya itu bagus ya, membangun ya, membuat itu semua menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, dan membangun ya baik dari proposalnya, dari komunitasnya, maka nanti akan ada 2 kategori, good atau excellent, bagus atau sempurna. Ya. Nanti kita bisa lihat lagi lebih dalam ya, kalau dijelaskan saat ini mungkin akan panjang, tapi mungkin nanti akan dibantu sama Mas Syarbel ya untuk penjelasan sedikit tentang good atau excellent. Tapi kita lihat yuk, dari nanti $640.000 itu sebenarnya dibaginya adalah setiap good assessment yang bisa kita buat. Kalau kita nanti dinilai good, itu kita dapatkan reward-nya adalah $60. Ya, satu assessment. Ya. Kalau excellent, bagaimana? Ya, 3 kali lipatnya. Saat ini adalah $180. Oke? Kebayang nggak?
Ya, 60 US dollar itu sekarang di rupiah berapa? Ya, dihitung ya. Anggapannya sekarang mungkin di angka 15.000 rupiah per dolar, ya tinggal dikalikan ya. 60 kali 15.000 ya. Silakan ya, semoga itu cukup menyenangkan bagi Anda. Tapi ingat bahwa itu hanya satu assessment. Ya, nih udah dihitung sama Mas Syarbel itu 896.000. Ya. Jadi sekitar 900.000 ya. Anggapannya ya itulah. Kira-kira ya mungkin kalau misalnya Anda ini sekarang di pekerjaan Anda itu dibayar sekitar 100.000 per jam, berarti ini setara dengan pekerjaan untuk 9 jam. Bayangkan itu ya. Jadi silakan. Tolong yuk kita bantu menjadi proposal assessor, bekerja keras, bekerja yang bagus ya, setara ya sekitar 9 jam itulah ya. Atau mungkin kita bisa lebih cepat ya, nanti lama-lama lebih cepat. Mungkin dalam 1 jam kita bisa selesaikan itu, ya lumayan kan. Ya, bayangannya nih, kalau 14 hari kerja tadi, kalau misalnya dalam 1 hari saja dapat 1 assessment, dan itu akhirnya cuma dinilai good, ya udah, berarti 14 kali 60. Berapa itu? Coba dihitung ya. Nah, tinggal silakan ya, mau diluangkan waktunya atau bagaimana, mau berapa assessment dalam 1 hari, silakan. Semua bebas ya, tidak ada tanggungannya, tidak ada, misalnya nanti mungkin ada yang tanya harus berapa sih minimal, itu nanti sama sekali bebas ya. Artinya ketika Anda sudah mendaftar, ya ternyata, waduh ternyata sibuk banget, harus bantu sana, bantu sini, saya nggak punya waktu. Ternyata hasilnya adalah no assessment, it's okay. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata dapat ya 100 assessment, ya itu agak stretching out sih. Tapi ya udah tinggal 100 dikalikan aja. Ya. Nah itulah potensi yang bisa didapatkan. Oke? Tapi ingat bahwa ada urut-urutannya, ya fase-fasenya. Tidak langsung begitu kita masukkan assessment, ya dinilai langsung dapat. Tapi nanti akan lihat tadi agenda yang di awal tadi, ya. Agenda di awal itu nanti kita akan diberikan pembayaran, semua itu akan diberikan setelah fund-nya close. Ya, jadi kira-kira di bulan September itu akan kita dapatkan. Jadi setelah semua nanti melewati fase penilaian dari PPA juga, nanti akan ada voting dihitung. Setelah itu ya sudah, setelah itu nanti tinggal kita tunggu aja sekitar 1-2 minggu baru nanti kita dapatkan di wallet kita masing-masing. Yang tadi dimasukkan waktu registrasi. Ya, begitu ya. Oke, saya rasa saya sudah cukup banyak ini, mungkin sudah terlalu overload ya informasi yang saya berikan. Saatnya ya saya kembalikan ke Mbak Dewi untuk mungkin kalau ada pertanyaan ya. Q&A, silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mas Andi. Ini penjelasannya mungkin ya buat teman-teman udah sangat mencakup pertanyaan dan juga keraguan teman-teman untuk menjadi PA. Dan ternyata memang jadi PA itu sangat menarik sekali ya Mas Andi ya. Selain juga bahwa kita bisa makin menjadi lebih baik lagi, membuat Cardano menjadi lebih baik lagi. Tapi tadi yang di poin keempat lumayan juga ya, kalau penilaian good $60 itu kalau satu project aja ya kan. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit lebih ngebut lagi bisa, kalau tadi Mas Andi bilangnya sampai 14 project bisa dikerjakan kan lumayan ya, angka 60 dikali 14 tadi, wow. Lumayan ya untuk ya Mbak ya. Iya benar-benar. Nah Mas Andi dan juga teman-teman yang ada di ruang Zoom di sore kali ini ternyata banyak nih Mas Andi yang udah menyampaikan pertanyaannya dan datanya juga lengkap ya. Ada nama, ada nomor WA yang aktif, kemudian juga sudah ada email dan address ada walletnya ya. Mas Andi boleh ya langsung Dewi bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama dari sorry nih kalau Dewi salah sebut ya, ini Mas ya, Mas Gorga Siagian. Mas Andi, ketika sudah mendaftar menjadi PA dan sudah mengajukan proposal di Challenge Grow East Asia, Grow Cardano, untuk assessment-nya apakah bisa assessment di challenge yang sama ketika mengajukan proposal atau assessment-nya dibatasi? Ini Mas Andi, monggo silahkan. Baik. Terima kasih. Saya kenal juga pribadi dengan Mas Gorga dan dia juga bikin proposal nih, bagus banget. Oh. Ya, artinya nanti tolong didukung juga proposalnya Mas Gorga, di vote juga kalau bisa ya, dari Indonesia loh. Ini kita kemarin di Fund 9 ini kita dapatkan kalau nggak salah 6 atau 7 ya, ada proposal dari Indonesia, salah satunya dari Bro Gorga ini ya. Nah,
untuk menjawab ya, jadi ketika dia sudah mengajukan proposal ya di dalam challenge itu, ya tadi kan ada kategori-kategori yang kita sebut sebagai challenge, maka ya demi kebaikan semua orang, itu artinya ketika kita mengajukan proposal di challenge itu, kita bersaing dengan proposal-proposal lain di kategori atau challenge itu. Karena itu ada peraturan di dalam Project Catalyst, kalau sudah menjadi proposal di dalam kategori itu, maka dia tidak diperbolehkan untuk memberikan assessment di dalam challenge yang sama. Ya. Jadi memang ya agak-agak sedih, tapi memang kita harus jaga bahwa supaya karena sama-sama bersaing, supaya nanti tidak ada konflik of interest, tidak ada konflik kepentingan, ya kan? Jangan-jangan ketika saya bersaing, terus saya ngomentar yang lain, terus jelek-jelekan, ya. Jadi istilahnya jadi nggak enak lah suasananya, begitu. Jadi itulah sebenarnya yang dijaga. Tapi jangan khawatir untuk Bro Gorga, ketika tadi ada beberapa challenge kategori, ya itu silakan untuk kategori-kategori yang lain Anda bebas, ya silakan. Masih ada banyak kategori yang lain kan, jadi yang lain boleh, yang kategori Anda tidak boleh. Begitu, Pak Dewi? Oke, baik Mas Andi. Semoga ini ini ya sudah menjawab pertanyaannya Mas Gorga ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau lebih ditanya, lebih mendalam lagi, lebih nyecer lagi, boleh silahkan. Nanti ada Mas Andi, ada Pak Ian, ada Mas Andreas juga yang sudah siap menjawab pertanyaan Anda semua. Oke, berikutnya Mas Andi ada dari Mas Filbert Sugianto. Mas Andi, peninjauan proposal itu dilakukan seperti apa sih? Dan apakah dilakukan suggestion proposal dan atau ketika ada follow up harus diikuti sampai proposal benar-benar final gitu Mas Andi? Oke, peninjauan proposal. Jadi kalau kita lihat tadi, kalau boleh Mas Syarbel di jadwalnya tadi, ya jadwal PAN 9, boleh dibuka. Jadi proposal ini kan dibuat atau ada mulai dari ide, terus habis ditulis, di-refine, sampai finalisasi. Jadi setelah finalisasi barulah si proposal asesor ya, kita lihat ya kalau dari baris pertama, kedua, tiga ya, yang bagian biru ya, yang sebelah kiri itu yang angka 1 itu adalah saatnya proposer bekerja dan itu harus final dulu ya. Di sini sebenarnya ketika kita sebagai proposal asesor atau siapapun di komunitas, kita bisa saling tanya jawab dengan proposernya supaya pasti, supaya kita mau kasih masukan atau segala macam bisa. Tapi kalau sudah masuk ke yang nomor 2 sebelah kiri itu, ketika kita bekerja sebagai penilai, assess QA di situ, maka kita memastikan bahwa proposer tidak bisa mengubah-ubah apalagi. Saatnya kita yang menilai, kita yang memberikan penilaian dari kita. Menurut kita adalah bagaimana ya. Jadi setelah difinalisasi, ternyata masih kurang, misalnya seperti itu. Ya itulah yang kita berikan. Kalau masih kurangnya di mana, kita berikan seharusnya seperti apa ya. Jadi dilakukannya ya itu saat ini adalah sebagai PA kita hanya bisa memberikan sesuai dengan apa yang kita lihat ya, dan si proposer nggak bisa memperbaiki itu ya, itu ya, satu. Terus kalau misalnya ada follow up ya nggak ada follow up lagi. Begitu kita sudah submit assessment kita, yaitu misalnya itulah review kita ya. Jadi udah nanti tinggal nunggu sampai tahap selanjutnya ketika veteran PA menilai assessment dari para PA kita. Semoga itu menjawab, Bro Filbert. Oke, terima kasih Mas Andi. Mas Filbert, jangan lupa ya, ini belum disertakan nomor WhatsApp-nya, kemudian emailnya, dan juga alamat EDA Wallet-nya. Nanti kalau misalnya kepilih jadi 5 orang yang berhak mendapatkan giveaway, kelewatan loh. Ini sayang banget ya, Rp200.000 dalam bentuk EDA Coin. Nanti kalau misalnya nggak dikasih alamatnya, Dewi langsung yang ambil ya. Oke, ini juga Mas Filbert udah dijanjiin sama Mas Syarbel. Sesi kedua nanti kita live hands on ya, Bro, gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan ya tadi jawaban dari Mas Andi. Kemudian, nah ini ada Mas Arman. Pertanyaannya, apakah role PA ini eksklusif? Misalnya, PA tidak bisa memberikan vote, hanya bisa menilai saja, Mas Andi. Oke, menarik. Sebenarnya kalau dibilang eksklusif, ada bagian eksklusifnya seperti yang tadi ditanyakan sama Bro Gorga. Tapi kalau misalnya berhubungan antara PA dan menjadi voter, maka ini bisa menjadi sesuatu yang menumpuk. Ya, artinya sekalian menjadi PA, sekalian vote juga untuk si proposal itu. Nggak masalah.
Karena nanti begitu sudah masuk ke tahap yang ketiga, governance, ya, menjadi voter di sini, nanti kita akan bahas di minggu 1 bulan setelah ini ya, 2 pertemuan lagi, itu menjadi voter itu pada dasarnya semua itu yang punya EDA tadi ya, ketika dia punya minimal 450 EDA di dalam dompetnya, dia bisa kasih vote ke yang mana saja, bebas ya, mau untuk proposalnya dia, mau untuk sesuatu yang dia akses ya, itu bisa. Cuma eksklusifnya PA ini hanya tadi, ketika dia sudah propose, ya, maka dia tidak bisa untuk akses kategori yang dia propose. Artinya dia juga tidak bisa mengakses proposalnya dia sendiri, pasti ya. Jadi supaya jangan sampai, loh ini dia buat sendiri, dia nilai sendiri kan pasti bagus kan, kayak gitu kan. Jadi itu batasannya, eksklusivitasnya cuma di situ. Selain itu, untuk memberi vote, boleh. Oke, sehingga tidak ada konflik of interest ya, Mas Andi ya. Betul. Oke, Mas Arman. Itu tadi semoga membantu ya. Kemudian, nah ini dari Mas Ivan Pangestu. Terima kasih Mas Ivan, selamat sore. Apakah ada review bad atau minimal memang good? Kemudian siapa yang menilai good, excellent? Apakah nanti kemudian ada review yang very good misalnya yang di atas sampai di atas $80 gitu? Silakan Mas Andi. Ya, seperti tadi, kalau bisa ditampilkan lagi slide-nya Mas Syarbel yang tentang 3 kategori. 3 kategorinya itu sebenarnya hanya antara tadi ya, kalau misalnya ini nggak membangun, karena sifat kita di sini adalah memberikan penilaian, tapi bukan hanya mengkritik, kita mau membangun ya. Kalau ada yang bagus, ya kita bilang bagus. Kalau ada yang kurang, ya kita bilang bahwa kurang. Tapi komentar kita itu adalah yang membangun ya. Kalau memang kurangnya di mana? Caranya bagaimana? Itu yang bikin suatu assessment itu menjadi excellent. Artinya dijelaskan, step-stepnya seperti apa. Kamu harus tambahkan ini, harus tambahkan A, B, C, D, segala macam. Nah, itu adalah step yang actionable. Dan itu dinilai sebagai suatu yang excellent. Ya. Nah, apakah review itu bisa bad? Bisa saja. Artinya review itu bisa bad, cuma jangan salah ya. Ketika Anda memberikan review bad, artinya sebenarnya memberikan penilaian bad ya. Dari tadi kan nanti ada bintang 1 sampai bintang 5 kan. Ya. Bintang 1 yang terburuk, bintang 5 terbaik. Bisa saja kita berikan penilaian bintang 1 atau bintang 2. Cuma ketika kita berikan dalam assessment kita berikan komentar kita harus bisa menunjukkan apa yang buruk dan bagaimana perbaikannya. Ya. Semakin jelas perbaikannya itulah yang membedakan antara good sama excellent. Ya. Tapi kalau misalnya nanti cuma hanya memberikan nilai misalnya 1 atau 2, habis itu komentarnya nggak ada yang membangun sama sekali, ya itu biasanya nanti VPA yang akan dengan mata elangnya akan langsung filter out gitu ya, langsung coret ya, tidak usah apa-apa gitu. Jadi semoga membantu. Jadi tidak adanya good dan excellent, terus yang menilai itu adalah si VPA, Veteran Proposal Assessor. Ada yang very good ya, itulah si excellent. Jadi tidak ada nanti 100 atau 80, tidak ada. Tapi cuma ada 2 itu. Iya. Tapi yang perlu kita garis bawahi begini ya, Mas Andi ya. Jadi di penilaian itu bukan hanya mengkritik saja, tapi tentunya harus bisa memberikan masukan yang baik dan membangun. Itu intinya ya. Oke, baik. Ya, semoga membantu ya, Mas Ivan Pangestu. Kemudian, ini kayaknya. Ya, ini ada yang detail juga nih Mas Andi. Apakah ada unsur legalitas di sini? Apakah rewardnya nanti bisa dikenakan pajak Mas Andi? Dari Mas Antoni Wibisono, monggo. Menarik. Unsur legalitas seperti apa dulu mungkin ya. Tapi kalau saya melihat apakah rewardnya nanti bisa dikenakan pajak, sebenarnya ini nanti adalah ya karena ini di dalam dunia Cardano, di dalam dunia blockchain. Ya. Kita lihat kalau kita belajar tentang blockchain, khususnya di Indonesia, karena di berbagai negara ini beda-beda perlakuannya blockchain. Ya, ketika kita mendapatkan suatu nilai atau mendapatkan suatu angka, mendapatkan suatu jumlah EDA tertentu, ya itu nanti masuknya adalah ke dalam wallet kita sendiri. Ya. Saat ini, ya kalau di Indonesia, setahu saya untuk pajak itu yang masuk langsung ke wallet kita sendiri itu masih belum ada perpajakannya. Ya, mungkin saya salah, silahkan dibenarkan ya kalau ada yang mungkin tahu informasi yang lebih update. Setahu saya yang ketika dia masuk ke dalam exchange
Ya, setiap transaksi yang di exchange itulah yang sudah ada perpajakannya. Jadi kalau misalnya dibilang tentang pajak saat ini ketika kita dapatkan ya di sekitar bulan September itu masuk rewardnya ke wallet kita pribadi, maka ya itu nanti yang apa namanya, ketika itu tidak keluar dari wallet kita seharusnya tidak ada pajak dikenakan. Tapi begitu kita misalnya salah satunya adalah mau mencairkan salah satunya kan nanti misalnya kita mau butuh dalam rupiah ya, itu nanti kita masuk lewat exchange. Nah, di exchange itu tolong hati-hati bahwa itu kemungkinan akan kena pajak. Ya, jadi dari legalitas yang saya sejauh itu. Silakan kalau misalnya ada pendapat lain boleh diberikan. Ya. Mas Andreas kayaknya mau nambahin ya. Ya, sedikit info aja. Sebenarnya kan jatuhnya kerja freelance. Jadi kalau mau lapor pajak itu lapor pajak sendiri sih. Jadi kayak lapor pajak tambahan ada dapat duit. Tapi ya itu baik lagi ke masing-masing orang. Kalau di Jerman sih lapor sendiri. Kayak gitu. Thank you Mas Andreas, thank you Mas Andi. Tapi yang jelas gini Mas Antoni Wibisono, jangan perkara pajak ini membuat jadi menghambat gitu ya. Kita jadi nggak mau nyoba. Kita udah ketakutan dulu sama pajak, tapi kita nggak mau nyoba terjun dulu gitu ya. Kalaupun pajak kan paling berapa persen ya? Nah, itu dia. Tapi kita masih dapatkan 89%-nya. Ya, daripada takut pajak seperti kata Mbak Dewi terus nggak ikutan, ya kita hilang ya 89%. Benar, lebih banyak ruginya kan. Kalau pajak ya sudah, sebagai warga negara yang baik kita lakukan apa yang harus kita lakukan ya. Oke, kemudian berikutnya Mas Juandito Kuncoro, kayaknya member baru ya ini ya, yang minggu lalu belum gabung kayaknya Mas Juandito. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Izin bertanya Mas Andi, maaf basic karena baru. Hehe, gitu ya. Berarti untuk flow-nya dimulai dari PA memberi assessment, dilanjut veteran PA untuk mengevaluasi assessment tersebut, kemudian voters yang nanti akan menentukan proposal yang akan dipilih. Betul begitu Mas Andi? Betul sekali. Jadi yang sudah lewat ya, yang bagian proposer ketika mereka membuat proposal, ya kemarin sudah selesai di tanggal 30, maka flow-nya mulai dari tanggal 30 kemarin sampai nanti, itu memang betul seperti yang dibilang sama Bro Juandito, bahwa nanti akan ada penilaiannya 2 tahap, PA dulu, baru nanti akan di-assess ulang sama VPA, baru nanti akan muncul kan nilainya kan. Nah, itulah yang akan diberikan ke voter supaya voter nanti bisa menentukan yang mana yang dia vote. Begitu, betul. Oke, ini anak baru katanya, tapi udah sedikit banyak ngerti lah ya Mas Andi ya. Cepet loh nangkepnya. Ya, itu kalau misalnya kita di dalam ini ya, kalau kita belajar piano ini kayaknya yang kita sebut sebagai primavera ya. Begitu. Oh, ya, gitu ya. Udah langsung gitu ya. Oke, berikutnya. Ini kalau dari namanya kayaknya cewek ya. Selamat sore, ternyata Dewi nggak sendirian. Ada cewek juga. Apakah ada sistem pemecatan bila review kita jelek, Mas Andi? Atau apakah akan ada evaluasi dan training lebih lanjut? Gitu. Oke. Mungkin nanti perlu ditambahi juga oleh veteran kita ada Bro Andreas Susilo tadi, nanti akan coba bantu juga ya. Tapi setahu saya sampai saat ini itu tidak ada ya sistem pemecatan bila review kita jelek. Artinya begini, kalau misalnya Mbak Stefani di sini mau masukkan assessment, tiba-tiba dia masukkan 2 assessment, habis itu 2 assessment itu ternyata dinilai filter out semua, ya. Apa yang terjadi? Ya nggak ada pemecatan, orang nggak pernah di hire, kenapa bisa dipecat kan gitu kan? Ya. Terus yang kedua adalah ya udah nanti sanksinya ya, kalau misalnya kita bisa bilang sanksi ya pada dasarnya dia nggak dapat apa-apa. Itu aja ya, itu saja. Apakah ada evaluasi dan training lebih lanjut? Silahkan dievaluasi sendiri karena nanti soalnya kita akan berikan dari Project Catalyst itu akan berikan semua assessment yang masuk supaya kita juga bisa saling lihat, oh mana sih yang dapat good, berapa yang excellent, seperti apa sih yang good, contohnya seperti apa yang excellent ya, seperti itu. Training ya udah kita bisa sama-sama diskusi ya dengan komunitas Kartu Indonesia. Ya silakan. Oke, Mas Andreas. Ya, seperti yang tadi Bro Andi udah info. Pertama, yang nggak dapat reward kalau di filter out. Kedua, seperti yang saya udah tulis di chat juga, ngejawab pertanyaannya, itu ada track record-nya. Jadi, di setiap fund, itu setiap username, itu punya track record. Apakah dia filter out, berapa persen, dan good atau excellent, berapa persen. Pengaruhnya adalah,
untuk menjadi VPA itu harus ikut kalau nggak salah 2 fund atau 3 fund. Nah, kalau track record-nya jelek, itu akan sulit untuk dipilih menjadi veteran proposal assessor. Jadi, kita tetap bisa menjadi PA, tapi untuk menjadi VPA itu harus dipilih seperti itu. Nah, chance-nya akan lebih rendah kalau track record-nya jelek. Nah, untuk training, Catalyst School maupun Eastern Catalyst School akan tetap selalu memberikan workshop di setiap fund, jadi bisa ikut aja, atau kita juga ada Telegram khusus untuk PA dari Indonesia. Nah, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman PA di situ gimana sih cara bikin assessment yang baik atau contoh-contoh dari fund sebelumnya. Nanti di sesi kedua Mas Syarbel bisa tunjukin langsung hands-on. Thank you. Oke, terima kasih Mas Andreas, terima kasih Mas Andi. Ini masih banyak pertanyaan, boleh ya dua pertanyaan lagi ya Mas Andi ya? Oke, silakan. Oke, boleh. Berikutnya dari Mas Ivan Nur. Apakah ada guideline khusus untuk kita sebagai PA, Mas Andi, Mas Andreas, semacam do and don'ts yang harus dilakukan pada setiap assessment dan apa aja yang harus dinilainya gitu. Jadi mau nyari panduan gitu, Mas Andi. Nah, untuk panduan nanti akan ada seorang pemandu yang hebat di sini, pengalaman juga, itu namanya Mas Syarbel. Di sesi 2 ya, habis ini ya. Jadi saya nggak akan jelaskan panjang lebar, nanti dia yang akan men-train teman-teman semua di sini ya. Do, don'ts ada di sini semua. Gitu? Oke, berarti next ya, berikutnya kalau nanti untuk lebih lanjutnya langsung Mas Syarbel nanti akan menjelaskan. Kemudian masih ada pertanyaan. Oh, ini dia. Apakah kita bisa lihat contoh assessment yang bagus yang pernah terjadi sebelumnya, Mas Andi, Mas Andreas? Pengen lihat contohnya ternyata. Ada. Tadi saya bilang setiap nanti kita menjadi PA, nanti kita aktif di situ, ya artinya di fund itu nanti setelah end of fund nanti kita diberikan juga semua ya assessment yang masuk. Di situ kelihatan semua yang mana filtered out, yang mana good, yang mana excellent, nanti kita bisa browsing sendiri. Semua. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bro Andreas? Tunggu di sesi kedua, nanti akan ditunjukkan contohnya langsung hands-on sama Bro Syarbel. Contohnya filtered out dan lain-lain. Siap. Ini udah ada bridging dari Mas Andreas. Jadi kayaknya untuk sesi pertama dari Mas Andi harus di stop dulu. Mas Andi, terima kasih sekali sudah berbagi dan teman-teman yang sudah gabung di ruang Zoom di sore hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Tetap aja ya tuliskan pertanyaan teman-teman semua karena ada 5 buah giveaway untuk untuk 5 orang juga. Yang beruntung dan yang paling aktif, jangan lupa sertakan nama, nomor WA yang bisa dihubungi, kemudian address ada walletnya ya. Kemudian pertanyaan teman-teman langsung dituliskan di kolom chat aja. Nah ini berikutnya kita langsung menuju ke Mas Syarbel yang akan memberikan live hands-on dan juga nanti di akhir sesinya Mas Syarbel akan ada sesi tanya jawab juga. Mas Syarbel, selamat sore. Hai guys. Kayak udah YouTuber banget ya pakai hai guys. Iya, latihan ini. Oke Mas Syarbel, langsung aja yang mau diberikan untuk teman-teman di sore kali ini. Monggo. Oke teman-teman, semoga nggak bosan ya. Ini ada Mas Syarbel lagi kok nongol terus kayaknya ya. Untuk sesi kedua, saya mau membantu teman-teman yang nanti akan mencoba menjadi PA di Fund 9 ini, langkah pragmatisnya untuk menilai sebuah proposal. Nanti bagaimana kita bisa, langkah-langkah ini nanti kemungkinan teman-teman bisa akan mendapatkan nilai good, atau bahkan lebih dari good, kita bisa dapat excellent. Mungkin teman-teman ada yang ikut di workshop sebelumnya. Jadi workshop sebelumnya itu mengenai bagaimana cara menjadi proposal. Nah, di proposal itu kita sudah menjelaskan sebelumnya. Proposal sendiri memiliki 3 poin penting. 3 poin penting itu ada impact, ada visibility, dan ada auditability. Impact itu apa? Impact itu intinya bagaimana proposal ini, proyek ini ketika difunding akan memberi impact apa ke komunitas Cardano, akan memberi impact apa ke real life-nya. Gitu. Untuk visibility sendiri itu pokok bahasanya mengenai seberapa relevan tim yang akan menjalankan proyek ini, budgetnya cukup atau tidak. Itu sih. Untuk selanjutnya ada auditability. Ini
dari saya poin pentingnya itu tentang bagaimana secara publik proposal tersebut, proyek tersebut bisa dicek secara publik. Bisa mungkin dari YouTube, dari GitHub, nanti akan kita lihat di bagian auditability. Oke, dari ketiga poin tersebut, 3 poin penting ini ada impact, visibility, dan auditability. Selanjutnya kita mulai bekerja nih. Kita melihat, misal kita masih membayangkan dulu ya, nanti live hands-on-nya nanti kita lakukan. Kita membayangkan dulu, kita melihat sebuah proposal. Nah, di proposal ini kan ada di challenge ya. Misal kita melihat proposal ada di challenge Grow East Asia Grow Cardano. Kita lihat dulu tujuan dari tiap kategorinya apa. Itu ada di sheet about, nanti dijelaskan ciri sukses sebuah proposal di challenge ini itu apa saja sih, kayak gitu. Nanti kita baca dulu. Setelah kita baca tujuan dari tiap kategori atau challenge tersebut, kita harus baca itu secara menyeluruh. Proposal ini maksudnya apa, timnya apa, bisa diaudit di mana, gitu. Kita baca semuanya, lalu kita menilai nilai awal saja secara proposal. Kita batin dulu nih, oh ini bagus nih, oke keren nih. Lalu kita bisa melakukan cocok logi. Cocok logi itu maksudnya kita lihat nih di tujuan di about-nya challenge itu dan di isi proposal itu apakah ada kecocokan nih. Kalau cocok, kemudian nanti kita bisa memberikan penilaian pribadi kita, nanti yang akan kita submit gitu. Nah, pastikan juga nanti kita siapkan dari tim ECS, Eastern Catalyst School di Indonesia, ada dari komunitas kita sudah menyiapkan template-nya, checklist-checklistnya apa saja yang perlu dicek, seperti di impact kita perlu cek apa saja poinnya, di visibility ada poin-poin apa saja, auditability ada apa saja yang perlu dicek. Itu nanti kita sudah siapkan checklist-nya. Nah, dari asesmen kita itu tidak boleh hanya sudah memenuhi, atau hal ini tidak ada di checklist, hal itu tidak ada di checklist, itu nggak boleh. Seperti tadi Bro Andi bilang, kalau assessment yang one-liner itu sebutannya dari kami gitu ya, one-liner itu hanya satu kalimat saja, itu pasti akan dapat mata elang dari VPA, akan coret masuk. Kurang gitu, maksudnya assessment ini kurang membangun kalau satu kalimat. Mungkin kalau satu kalimat ya, satu kalimat tidak ada komanya itu, tapi bentuknya satu paragraf, itu bisa jadi masih dipertimbangkan, mungkin seperti itu ya. Oh ya, selanjutnya apa yang kita sampaikan sebagai asesmen itu kita harus berdasarkan data. Kita nggak boleh berdasarkan asumsi kita sendiri atau pendapat pribadi. Misal kayak nih, kita lihat ada proposal yang meminta budget untuk membeli subscription Zoom Pro. Kalau Zoom Pro itu setahu saya setahun $150. Ketika nanti teman-teman melihat ada Zoom Pro kok $90, kita nggak boleh bilang itu kekecilan kayaknya deh, kayaknya nggak segitu harganya. Itu ambigu banget jawabannya. Lebih baik kita memberikan data, kita sampaikan di asesmen kita bahwa kita sudah melakukan cek ke website resmi Zoom bahwa subscription annual itu 150. Bukan $90. Itu kita pendapat kita. Lalu itu datanya. Lalu berikan tambahan ke proposal tersebut. Apakah lebih baik bila nilai budget tersebut bisa ditambahkan? Mungkin nanti dari asesmen kita feedback kita yang membangun itu, ketika dia perlu maju lagi di fund berikutnya, dia akan recheck lagi. Kemarin di fund sebelumnya kurang apa sih? Dia akan cek ulang, proposer akan cek ulang sehingga memastikan untuk lengkap. Jadi proposal yang diajukan itu lengkap sesuai dengan data real, sesuai dengan subscription-nya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian saran kita harus memberi saran tadi kan, kita datanya kita sudah berikan, tapi kita juga harus memberikan saran atau feedback-nya.
Jika misal kurang, kita harus mungkin bisa ditambahkan ini. Gitu. Jika lebih, nah ini selanjutnya, jika sudah bagus, kita lebih baik, akan lebih baik jika kita memberikan pujian juga kepada proposal. Kita nice job, good job, great job. Anda sudah memberikan proposal yang mudah dipahami, clear and complete, and very well detailed gitu, misal di asesmen kita saat itu. Oke, ini mungkin untuk penilaiannya. Nanti kita harus menilai. Selain kita memberi asesmen, kita harus menilai setiap poin itu. Kita memberi bintang 5 dari 1 sampai 5. Kita memberikannya di mana? Kita akan memberikannya di impact, visibility, dan auditability. Jadi ketiga poin penting dari proposal tadi itu tidak ada keterkaitan sama sekali ketika kita menilai sebuah proposal. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang melihat ini kok impact-nya keren, tapi visibility-nya kurang banget gitu, kayak timnya kurang relevan, misal budgetnya nggak dicantumkan, itu teman-teman bisa memberi bintang ke masing-masing poin ya. Jadi kita nggak total semuanya baru di bintang, tapi di setiap poin-poinnya gitu sih. Nah, sebelum kita bekerja, kita lebih baik harus menyiapkan tools-tools atau yang akan membantu dalam kita bekerja. Untuk tools-nya apa saja? Ini dari Mas Bro Dani, waktu itu sudah membuat namanya Notion. Jadi dia membuat semacam checklist ini yang sudah disiapkan. Tadi saya sudah bilang, untuk linknya nanti setelah Q&A saya akan share, atau mungkin Bro Andi, Bro Andreas bisa membuka dokumen ini. Nanti di bagian speaker note ada linknya. Di Telegram nanti kita share, di Telegramnya PA, VPA. Oke. Tenang aja. Sama materi ini semua kita share kok. Sama contoh-contoh yang excellent, semuanya kita share di Telegram PA dan VPA. Jadi join aja. Thank you. Nanti kita siapkan, nanti kita buat dulu catatan ini, checklist-checklistnya. Ini akan membantu kita untuk recheck ketika hasil asesmen sudah dinilai oleh veteran PA, result dari kita sudah keluar, kita akan mudah mencarinya. Kita tadi ngecek di proposal apa sih? Kita kurang lebih seperti ini gitu. Nanti ini akan lebih mudah karena di fund sebelumnya ada teman-teman PA baru yang dari global saya amati, mereka kalau bekerja itu hanya bekerja saja. Mereka memberi asesmen, udah dapat, misal dia dapat 20, 30 proposal atau lain-lainnya, tapi mereka nggak tahu setelah result-nya keluar, mereka nggak tahu aku kemarin apa aja yang di asesmen ya. Aku harus ngeceknya gimana ini? Nah, dengan tools ini, dengan catatan ini, kita akan lebih mudah mencarinya nanti. Gitu sih. Kemudian ini ada dari komunitas juga, udah disiapkan namanya PA Tools. Linknya juga ada nanti dari Cardano Catalyst. PA Tools ini berfungsi untuk memberi suggestion, apa bahasa Indonesia-nya? Suggestion. Gimana, Brandi? Usulan atau saran. Usulan, saran atau saran proposal mana saja yang asesmennya masih kecil. Nah, ini nanti kita bisa, misal nih kita langsung buka itu PA Tools ini, kita minta suggest another proposal gitu. Nanti dia akan memberikan asesmen yang masih kecil-kecil gitu sih. Ntar ada prakteknya kan ya? Ya, habis ini ada prakteknya. Mungkin teman-teman masih bingung. Nanti kami, mungkin teman-teman bisa chat di Eastern Town Hall atau di telenya Cardano Indonesia. Kita akan invite ke grup Indonesian PA dan VPA ini, karena grup ini sifatnya private ya. Jadi nanti kita akan invite. Untuk proposalnya ini kita ada 6 dari komunitas Cardano Indonesia. Kudos buat teman-teman, Bro Andre, Bro Ivan, Sis Fanny, Bro Lutfi, Bro Gurga yang di sini ada join, dan ada Bro Sony.
Semoga lancar nanti ke proposalnya, semoga dapat funding juga, bisa diterapkan dan menerapkan impact-nya ke komunitas kita. Lalu selanjutnya ada 6 proposal juga dari Eastern Town Hall. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu kudos, memberikan kudos ke proposal-proposal ini. Ya, mau tambahan aja sedikit. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa minta bantuannya sebagai PA untuk nge-review proposal dari kawan-kawan di sini. Kayak gitu. Sama yang juga dari Eastern Town Hall. Jadi supaya lebih banyak dapat review, itu akan semakin bagus untuk memperbaiki proposalnya di masa depan juga, atau bisa dapat penilaian yang oke juga, seperti itu. Jadi ntar mohon bantuannya untuk memprioritaskan juga proposal dari komunitas kita sendiri dan juga dari Eastern Town Hall. Oke, terima kasih. Linknya nanti akan di-share di Telegram. Ya. Ini udah sih. Mungkin kita akan live demo dulu. Live demo, kita mulai dari Idea mana ya? Scale aja langsung. Langsung dari Idea Scale ya. Cara registrasi dan ya. Oke, siap Mas Arbel nih. Mantap. Mungkin dari awal. Ini Idea Scale-nya lumayan. Mungkin dari awal kita bisa masuk ke Cardano Idea Scale. Kita nanti kalau sudah mendaftar mungkin tidak ada pop-up ya. Kalau misal tidak ada pop-up, jangan takut. Kita bisa pastikan dulu. Kita klik ini profilnya. Nanti di bagian profile activity ini, di bagian kanan, dia masih ada kolom untuk memastikan apakah kita mau melakukan assessment di proposal di Fund 9 ini. Mungkin teman-teman nanti bisa mempraktekkan langsung kalau ada yang pegang PC. Selanjutnya kita mungkin akan lihat ke live hands-on, gimana caranya kita melakukan atau mencari proposal di Idea Scale. Mungkin kita dari Idea Scale bisa lihat scroll ke bawah, kita bisa lihat challenge mana yang menurut kita cocok. Oh, ini tambahan juga. Tadi Bro Andi juga sudah menyampaikan bahwa ketika kita menjadi PA, ketika kita menjadi assessment, alangkah baiknya kita melakukan assessment ke challenge yang kita pahami. Nantinya kita pasti akan kelihatan. Seperti contoh saya waktu itu di Fund 7, saya bukan basic programmer, tapi saya waktu itu iseng nekat untuk melakukan assessment di challenge di apps. Nah, dari veteran PA tentu pasti nanti akan kelihatan bahasanya orang yang ngerti programmer apa enggak itu pasti nanti kelihatan. Ketika ada VPA yang ngeh, assessment saya langsung coret, filter out. Nah, kami sarankan untuk teman-teman bermain atau menilai assessment di challenge yang Anda pahami saja, dengan background yang Anda pahami. Mungkin kita bisa mulai dari Grow East Asia, Grow Cardano. Mungkin kita klik dulu. Ketika kita klik challenge-nya, kita nanti bisa melihat proposal-proposal apa saja yang menarik, kita bisa cari. Kemudian seperti yang di presentation tadi, kita harus memastikan tujuan dari challenge-nya itu apa, kita bisa klik di bagian About ini. Nah, di bagian About ini dijelaskan secara lebih detail bahwa, ini ada campaign brief, bahwa intinya dia ingin raising awareness di East Asia untuk terkait blockchain dan penggunaan jaringan Cardano. Kita bisa lihat di sini, ini why is it important-nya apa, suksesnya seperti apa sih, sukses di challenge ini seperti apa sih, mungkin bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk KPI apa saja proposal yang perlu ini nanti kita bisa cocok logi juga. Apakah kita bisa lihat mencapai KPI yang sudah ditulis di About ini,
kita nanti bisa lakukan cocokoki. Bro Charbel, saya boleh nambahin sebentar? Boleh Boleh ke nambahin. KPI-nya lagi? Nah, jadi untuk kawan-kawan di sini, seperti yang tadi Bro Charbel udah bilang, kita selalu menyarankan untuk teman-teman memilih 1-3 aja maksimum kategori challenge, karena di satu kategori challenge akan ada banyak proposal. Jujur aja, selama ini average-nya orang hanya ngerjain sekitar 5 sampai maksimum 60 proposal, itu juga udah cukup hebat. Jadi di dalam satu kategori challenge itu biasanya sampai ada ratusan lah. 400 kalau nggak salah yang di DApps, mulai dari 15 sampai 400-an proposal. Jadi pilihlah 3 yang teman-teman nyaman. Kemudian selain itu cek about-nya, cek key metrics-nya. Cek apakah proposal itu ngasih dampak yang sesuai dengan KPI-nya di sini. Misalkan Grow East Asia, Grow Cardano, dia bilang apakah proposalnya yang dimajuin sama proposer itu akan naikin apa tuh? Dia bilang kayak jumlah funded proposal. Misalkan kalau kita bikin workshop nih, ada orang yang bikin proposal workshop, apakah dia akan nomor 2, the quantity sama quality of funded proposals muncul dari East Asian teams akan naik atau enggak? Atau intinya pastikan KPI yang ada di proposal minimal kena salah satu dari KPI-nya si challenge itu. Jangan sampai ada orang mau bikin apa ya? Dia pengen bikin project di Afrika, masuknya ke Grow East Asia, Grow Cardano, itu udah harus teman-teman kurangin lah penilaiannya. Ya karena nggak masuk, karena dampaknya ini kan buat Grow East Asia. Dia bikinnya di Latin Amerika atau di Eropa, itu udah proposal yang salah masuk ke kategori gitu. Nah, itu aja dari saya. Thank you. Silakan lanjut. Oke. Mungkin dilanjut, kita nanti melihat bagaimana cara menilainya. Kita masuk aja, kita ke salah satu ya. Dari proposal ini kita bisa lihat bahwa dia menjelaskan problem statement-nya apa, dia mencantumkan tentang siapa sih dia, gitu, siapa timnya, mungkin ada link-link referensinya itu kita bisa cek. Mereka sudah mencantumkan ini semua. Yang proposal yang bagus pasti akan mencantumkan selengkap-lengkapnya. Kita pasti akan sebagai PA ini akan termudahkan ketika menilai karena ini udah detail sekali, ini kita pasti akan termudahkan. Nah, lalu kita baca di ada bagian general di fund 9 ini sudah dengan mudah teman-teman bisa baca ini bagian general, ini bagian impact, visibility, dan auditability. Kita bisa cek di sini. Ada impact-nya itu apa, gitu kan? Visibility-nya apa? Kita bisa lihat visibility itu mempunyai roadmap, dia mau melakukannya gimana sih? Kalau misal ke funding di bulan September, dia bulan Oktober udah mau ngapain gitu. Lalu di akhir proyek itu dia mau apa gitu nanti. Jadinya seperti apa? Nah, itu akan tertera jelas di visibility gitu. Nah, mungkin seperti budget ini teman-teman bisa lihat apakah dia detail. Misal orang ada yang minta, aku minta untuk marketing $3.000. Nah, $3.000 ini itu mau digunakannya gimana? Mau buat siapa aja itu marketingnya gitu? Buat promoting ke Telegram group, buat giveaway apa gimana nanti? Kalau semakin jelas, semakin detail itu kita akan menilai proposal ini akan bagus gitu, bintang 5 gitu ratingnya. Boleh saya tambahin dikit untuk budget? Okay. Nah, untuk teman-teman di sini juga selalu pastikan budgetnya itu di breakdown ya. Ada tuh proposal-proposal yang langsung minta $25.000, tapi nggak ada penjelasannya. Nah, itu penilaiannya akan dikurangin aja kayak gitu, karena kita harus ngerti mereka tuh pemakaiannya seperti apa. Harus ada detailnya. Kayak akomodasi berapa, beli Zoom Pro berapa, kayak untuk development project-nya berapa, project manajernya berapa, bayar website berapa. Nah, kalau yang detail seperti ini, kita kasih nilai lebih tinggi, seperti itu. Sama satu lagi, selalu cek ke budget cap-nya dari kategori challenge. Mungkin bisa ke Grow East Asia, yang step berikutnya. Kita harus ngecek di atas ini, itu kan ada budget cap-nya. Untuk Grow East Asia itu budgetnya $250. Nah, kita selalu menyarankan untuk proposal itu sekitar maksimum 10% dari budget cap. Jadi jangan sampai ntar ada proposal yang langsung minta $250.000. Jadi semua budgetnya dipakai satu proposal. Enggak, kita mau share bagi-bagi. Ada juga
proposal yang minta 300.000, 350.000 di luar budget itu. Nah, itu juga udah teman-teman harus ngasih feedback bahwa tolong proposalnya di fund berikutnya dipecah-pecah aja. Kalau emang mereka butuh budget besar, bisa minta kecil-kecil di beberapa fund gitu loh. Nggak langsung minta gede di satu fund. Itu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Andreas tambahannya. Mungkin saya ingatkan kembali untuk kita harus melakukan recheck, cross-check dengan data. Gitu. Sebagai contoh, Fund 8 kemarin ada orang yang minta dana sekian ribu dolar untuk invite freelance, untuk hire freelance di areanya gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau misal lebih effort lagi bisa. Waktu itu saya ada yang dari New Zealand meminta budget sekian untuk hire freelance. Untuk programmer atau developer gitu. Saya dengan internet ini kita akan lebih mudah melakukan cross check tersebut. Kita bisa lihat gampang aja per hour-nya berapa sih kalau freelance programmer di sana itu kita bisa cross check itu aja sih. Itu tambahannya dari saya. Itu untuk budget. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke auditability. Auditability itu dia seberapa mudah sih publik untuk melakukan audit terkait progresnya. Mungkin dia bisa memberikan website, nih ada official project website-nya, dia akan mencantumkannya di sana, workshop attendance-nya bagaimana, sosial media dokumentasi gitu. Mereka akan memberikan matriks-matriks seperti ini gitu sih. Cek juga mungkin beberapa proposal nanti akan mencantumkan KPI-nya. Ketika proposer sudah mengetahui apa yang akan dituju, dia pasti akan membuat KPI-nya, Key Performance Index. KPI ya kayak gitu ya. Intinya dia tahu tujuan saya di 1 bulan pertama akan mendapatkan audiens sekian, akan mendapatkan followers sekian, di 3 bulan akan sekian gitu, mungkin. Bisa cek, teman-teman bisa cek. Bro Andreas, boleh nambahin sedikit? Ya, jadi untuk teman-teman kalau di auditability itu yang penting adalah kita sebagai proposal assessor harus mengecek apakah project mereka kalau didanain, apakah kita bisa track sebagai komunitas progresnya sampai mana. Biasanya kalau untuk developer mereka harus punya GitHub. Jadi mereka codingnya ketahuan track progresnya di situ sama project board-nya, project Kanban board-nya. Kalau untuk misalkan kayak kita, workshop Eastern Catalyst School atau workshop Cardano Indonesia yang funding kemarin, kita mencantumkan YouTube kita. Jadi ada bukti videonya yang bisa ditonton dan bisa di-track, ataupun kita ngasih recap di Cardano Forum, atau bisa dicek juga via GitHub Cardano Indonesia. Di situ kita track, kita udah melakukan berapa banyak workshop, siapa aja pembicaranya, hari apa, tanggal berapa. Nah, jadi biasanya GitHub, YouTube, sosial media, atau mereka punya website, kayak Eastern Town Hall mereka punya website. Jadi selalu pastikan bahwa proyeknya itu bisa di-track. Jangan ntar kita udah danain, orangnya kabur aja bawa duitnya, kita nggak bisa ngecek apakah dia pakai duitnya benar atau enggak. Seperti itu. Satu tambahan lagi, Bro Charbel tadi udah di visibility udah ada penjelasan mengenai tim nggak? Tim ada. Nah, jadi belum ya ini. Jadi saya juga mau jelaskan untuk di visibility. Visibility itu menjelaskan bahwa apakah tim ini kalau didanain, timnya sendiri punya cukup manpower, punya cukup orang untuk bisa menyelesaikan proyeknya atau enggak. Kemudian apakah orang-orang di balik proyek ini mempunyai kemampuan untuk bisa mengerjakan proyeknya atau enggak. Jadi selalu pastikan, terutama sekarang harus cek LinkedIn-nya. Biasanya kalau nggak ada LinkedIn itu juga udah tanda tanya. Biasanya harus mencantumkan LinkedIn. Kedua, cek kalau mereka bikin proyeknya coding, apakah ada developernya satu, atau ada UI UX designer-nya. Kalau proyeknya legal atau finance, apakah ada orang legal di belakangnya atau orang finance di belakangnya yang punya pengalaman itu. Jadi biasanya cek kalau Twitter, LinkedIn, atau sosial medianya, cek apakah orang ini benar. Soalnya baik juga orang yang minta budget itu bikin kamuflase aja. Dia bikin nama ngasal, bikin background ngasal, itu juga ada. Terus kabur bawa duit dari proyek kita. Seperti itu. Ya. Oke, silakan lanjut, Mas Charbel. Ada banyak pertanyaan pasti ini, tapi waktunya terbatas, jadi kita kelarkan dulu aja.
Untuk ini tentang tim juga, pengalaman saya di Fund 8 kemarin, saya menemukan proposal. Dia ya, seperti kata Bro Andreas, dia ketik asal aja. Dia bisa bercerita, bisa ngarang, ini orangnya begini, mencantumkan LinkedIn ini. Ketika dicek di LinkedIn-nya, itu mereka kok suspicious gitu. Ini sepertinya kok asal comot gitu. Kayak mereka bilang kalau di proposal dia seorang developer, ketika kita klik LinkedIn-nya ternyata dia cuma buruh pabrik gitu misal. Kan kok suspicious banget sih. Nah, itu kita bisa infokan ke assessment kita terkait visibility ini. Sebagai catatan juga nanti VPA akan melakukan mark ya, di mark ini bahwa proposal ini memang suspicious gitu nanti. Oke, mungkin ketika kita sudah membaca ini semua, kita bisa klik access atau bisa scroll down ya. Tapi untuk lebih cepat kita bisa klik access, kita akan langsung di bagian bawah ini, kita bisa memberikan rating dulu, memberikan assessment-nya seperti apa gitu kan. Tapi saya sarankan kita punya catatan tadi. Kita langkah baiknya teman-teman yang jadi PA nanti di Fund 9 bisa ketik dulu di sini, lalu bisa di copy paste ke proposalnya. Jadi supaya mengurangi potensi teman-teman lupa proposal apa aja yang udah di assess gitu ya. Nanti ini untuk template-nya ini mungkin teman-teman bisa melakukan file copy, make a copy, nanti bisa ke save ke drive Google-nya teman-teman, bisa disimpan. Sebagai contoh, kalau mau lihat, mungkin nanti di luar ini saya akan tambahkan lagi ya. Itu kita bisa melakukan catat dulu di template, bisa dari spreadsheet, Google Sheet, atau teman-teman kalau tertarik bisa membuat make copy di Notion. Ini yang dari Bro Dani udah buat, checklist-checklistnya sudah tertera, akan lebih mudah ketika teman-teman assessment ke proposal yang akan kita akses. Lalu PA tools selanjutnya ini ada Bro Charbel, tambahin Bro Charbel. Boleh? Tadi kalau teman-teman tadi sudah lihat ya, tadi ada baik dari dari Excel ya, dari Excel, Google Sheet, atau dari Notion, itu bisa dilihat bahwa di sini sudah dibagi nih. Kan tadi disebutkan sama Bro Charbel bahwa setiap proposal itu dia nanti akan tentang 3 hal atau tiga bidang ya, impact, feasibility, sama auditability. Nah, di sini sudah dibantu sama teman-teman dari Eastern Catalyst School, ya, itu buatannya Bro Dani, di sini ada juga hadir orangnya. Itu masing-masing itu sudah dibuat ya, checklist-nya. Jadi, kenapa ada checklist, bagian impact, bagian feasibility, bagian auditability, itu kita bisa lihat checklist-nya apa saja sih. Misalnya yang impact itu apakah proposalnya itu bisa melihat problem apa yang di-challenge-nya. Tadi yang disebutkan sama Bro Charbel tadi, begitu kita lihat challenge, kita lihat di about, kan dijelaskan kan, tentang challenge ini tentang apa, KPI-nya seperti apa, suksesnya seperti apa, ya kan? Nah, itu kita bandingkan ya dengan dengan si proposal. Ya, kalau misalnya dia udah oke, ya proposal editor has a problem. Oke, baru kita checklist itu, ya kan? Terus misalnya nomor 2, proposal clearly articulates how it will add value. Di mana sih bakal membantu Cardano ecosystem? Kalau memang ada di situ, ya setelah dibaca tadi bagian impact-nya, ya kan tadi impact kan ada beberapa hal ya, misalnya coba dilihat itu Bro Charbel, impact dulu, ya di situ bisa kita lihat, kita baca, ya impact-nya itu apa saja, kan ada beberapa pertanyaan kan, gimana describe your proposed solution will address the challenge kan, nanti ya itu tadi ya yang kita lihat untuk checklist yang pertama. Setelah dibaca ini, oh cocok nih ya dengan about-nya tadi cocok nih, kalau cocok ya udah kita balik ke form tadi, ke Google Sheet atau ke yang Notion tadi, kita langsung cek di situ. Ya kan? Coba misalnya ya yang kosong tadi aja Bro, yang di Google Sheet ya, bagian impact paling atas, setelah kita baca, oh ini cek nih, oke nih. Terus yang kedua kita lihat lagi cek apa enggak
Kalau enggak, cek terus. Ya. Baru inilah tadi yang disebutkan sama Bro, setelah kita udah siap semua ya, kita udah lihat, baru kita tulis di situ note-nya, assessment-nya ya di situ. Misalnya, this is a very good proposal, bla bla bla, kayak gitu kan. Ya panjang ya, ini contoh saja ya. Tapi di situ kita bisa lihat ya, begitu kita mau ngasih, kan tadi kalau kita lihat bagian assessment-nya, itu kan kita dinilai kan tadi, kalau bisa dilihat tadi bagian assessment-nya Bro Charbel, ya. Nah, bagian assessment itu kan ada 3 juga kan, bahwa impact-nya, ya. Yang kedua adalah tentang feasibility-nya, dan terakhir adalah tentang ini kan, tentang auditability kan. Nah itu, masing-masing kan ada bintang-bintangnya. Nah ini tadi yang disebutkan sama Bro Charbel di presentasi tadi, ya. Kalau misalnya ya untuk impact, kalau kita balik ke Google Sheet-nya tadi, ya, tadi checklist-nya ada 4, ternyata dari 4 itu dia memenuhi yang 2. Berarti 2 dari 4, ya, 50%. 50% berapa bintangnya? Ya, saya kita tentukan bahwa oh ya udah 3 bintangnya, ya seperti itu. Nah ini kita ulangi terus ya ke feasibility, kita baca feasibility-nya, ya kita lihat checklist-nya apa aja. Ada yang cek nggak? Ada yang cek nggak? Ya kalau misalnya cek ya oke cek gitu kan. Baru nanti kita tulis setelah kita baca, kita bikin seperti itu, ya kita tulis assessment note-nya. Menurut kita gini. Menurut kita ada yang kurang, harusnya ditambahi dengan ini. Itu adalah di assessment note-nya. Ya, bisa panjang, bebas ya, itu tidak terbatas ya. Tapi untuk nanti memberikan penilaian bintang 1 sampai bintang 5, lihat lagi bagian checklist-nya tadi. Ya, misalnya di sini ada berapa ini kita lihat checklist-nya untuk feasibility, ya anggapannya yang cek adalah misalnya 5 misalnya ya. 5 dari berapa? Ya, kita lihat saja. Coba kalau dilihat itu ada berapa, Bro? Silakan. Untuk feasibility-nya aja ada berapa? Oh, gitu ya. Ada 10 checklist sih. Dari 10 misalnya, yang cek misalnya 5, atau jangan 8 aja. Ganti misalnya cuma 2 yang cek ya. 2 dari 10, berarti dari 5 bintang kita cuma kasih misalnya 1 atau 2 bintang. Ya, seperti itu. Nah ini sebenarnya ketika Bro Charbel tadi menjelaskan bahwa ini ada tools-tools kita, ini supaya kita itu nggak bingung sendiri gitu loh, nanti ketika kita masuk penilaian, dan supaya objektif ya. Bahwa setelah kita baca ya kita lihat cek ya kita hitung oh layak dapat 2 bintang gitu ya. Nah nanti kalau udah selesai ya ini kan feasibility, masih ada satu lagi auditability, kita juga sama kita baca kan yang ada di dalam proposalnya ya, kita lihat checklistnya masuk berapa ya misalnya ya. Kalau misalnya ternyata dari 5 itu dari 5 checklist ternyata kecek semua, ada semua, wow bagus dong. Dengan gampang kita masukkan bahwa nanti kita bintang 5, ya kan? Nah, tinggal nanti assessment-nya ya kita tinggal kasih suatu ya tadi seperti Bro Charbel bilang, kalau memang bagus ya kita kasih bagus, ya kita kasih pujian, ya seperti itu aja. Jadi nanti kita jadi jelas ya bahwa ya misalnya ini auditability itu checklist-nya itu kecek semua nih, 5-5-nya kecek semua, ya kan? Ya udah berarti bintangnya 5, ya. Terus yang feasibility tadi bintangnya cuma 2. Yang impact bintangnya 3 misalnya ya udah itu kita masukkan sesuai itu aja. Nah itu sebenarnya yang kenapa sih kita pakai tools yang lain supaya kita nggak bingung, waduh tadi gimana ya dan lebih objektif. Mungkin itu yang mau saya highlight, Bro Charbel. Terima kasih. Terima kasih Bro Andi, menambahkan infonya juga semakin jelas kita memahami. Selanjutnya saya akan menerangkan ini bagaimana PA tools itu digunakan ya. Kita bisa untuk example assessment tadi teman-teman ada yang tanya contoh assessment yang bagus gimana sih? Ini ada di sini nih. Jadi kita bisa lihat untuk proposal ini memiliki impact 5, visibility 5 dan auditability ada 4. Tentu kita bagus, itu kita bisa tahu contoh-contohnya bagaimana dia memberikan assessment bahwa proposal ini memiliki influence untuk di DeFi ekosistem. Nah, solusi yang dipropose sudah bla 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 begitu ya. Sorry, saya tidak terlalu paham bahasa Inggris. Oh ya teman-teman mungkin ada yang tidak terlalu paham bahasa Inggris, jangan berkecil hati. Kita hidup di masa yang canggih. Ada teman kita namanya Google Translate. Jadi teman-teman nggak perlu minder ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa pakai Google Translate atau mau lebih bagus lagi grammarnya bisa pakai Grammarly. Jadi teman-teman nggak perlu takut ketika bekerja menjadi assessment.
karena semua asesmen yang kita beri ke proposal ini, ke Idea Scale, kita submit ke Idea Scale, kita harus menggunakan full bahasa Inggris, gitu sih. Jadi, Coach Arbel boleh menambahkan sebentar? Boleh. Oke, untuk teman-teman, ini karena waktunya terbatas, saya cuma mau ngasih tahu aja, jangan takut untuk memberikan penilaian bintang 1 atau bintang 2. Kalau emang proposalnya jelek, dan budget breakdown yang ada, tim yang nggak jelas, kasih aja bintang 1, kasih aja bintang 2. Tapi teman-teman harus menjelaskan, kenapa teman-teman ngasih bintang 1 atau bintang 2 untuk impact, visibility, atau auditability-nya. Kalau teman-teman misalkan ada proposal yang jelek, terus teman-teman kasih bintang 5, itu veteran proposal assessor, contohnya saya, itu akan langsung filter out assessment dari teman-teman. Jadi teman-teman capek-capek, cuma langsung saya filter out aja, karena proposalnya jelek, kenapa teman-teman ngasih nilainya bagus, kayak gitu. Itu aja. Kalau emang Mungkin bagus, bilang bagus, dan bilang bagusnya kenapa. Silakan Bro Charbel. Mempersingkat juga, untuk PA Tools ini, kita bisa, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa meminta proposal mana sih yang masih asesmennya masih kecil. Ini untuk ini hari kedua asesmen, tentu masih banyak proposal yang memiliki 0 asesmen. Mungkin teman-teman bisa klik di sini, bisa minta challenge Grow East Asia Grow Cardano, nanti baru langsung terfilter. Ini kita bisa minta terkait promoting Japanese content abroad. Mungkin ketika teman-teman nggak terlalu paham Japanese content, bisa suggest next proposal. Nanti di tools ini akan memberikan proposal-proposal lainnya yang mungkin teman-teman pahami seperti ini. Mungkin tadi Jepang, lalu keluar China, lalu ini kita next lagi bisa, crypto TikTok, mungkin di sini ada teman-teman TikTokers yang paham TikTok itu cara mainnya gimana, algoritmanya gimana, itu bisa kita gunakan PA Tools ini untuk suggest proposal-proposal yang masih memiliki no assessment. Mungkin itu dulu, mungkin ini banyak pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Dewi karena waktunya juga terbatas. Baik, terima kasih Mas Charbel. Wah, ini seru banget ya kalau ngobrol sama Mas Charbel, dengerin penjelasannya tuh kayak yang langsung kita udah berasa, aku habis ini mau jadi PA, aku habis ini mau jadi proposer gitu kayaknya ya. Tapi ini memang benar kata Mas Charbel ya, banyak sekali pertanyaan yang ada di kolom chat. Kita coba jawab beberapa aja kali ya Mas Charbel ya, karena waktunya mepet kayaknya. Yang untuk sesi hari ini di tanggal 2 Juli rame banget, ternyata aktif banget semuanya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, ini Mas Charbel, kalau misal ada proposal yang lolos, apakah dananya memang langsung cair semua ya untuk proposernya? Nanti takutnya kalau misalnya langsung semuanya blek gitu, ada kemungkinan ditinggal kabur juga dong. Monggo Mas Charbel. Oke, jadi untuk proposal yang nantinya kita akses dan nanti akan mendapatkan funding, itu akan fundingnya akan dibagi-bagi. Jadi untuk potensi dibawa kabur itu akan kecil gitu, karena ketika kita diberi uang itu akan dibagi-bagi misal per bulan atau per berapa bulan gitu ya. Nanti di akhir bulan kita sebagai proposer akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu uangnya sudah buat apa aja sih? Kita harus melaporkannya ke bagian treasury-nya. Mungkin dari Bro Andreas menambahkan? Gimana? Saya udah jawab di chat sih. Udah dijawab pertanyaan tadi? Pertanyaan tentang yang proposal yang dapat funding, nanti dapatnya langsung didanai full atau dibagi-bagi? Nggak lamsam. Itu bertahap. Jadi misalkan kalau minta proyeknya berlangsung selama 6 bulan, berarti ya dibagi 6. Jadi setiap bulan terdapat kayak gitu, dan itu untuk bisa didanain terus harus ada progress report, monthly reportnya. Setiap bulan harus report sama ikut meeting. Oke, tapi kalau misalnya ada kejadian tidak ada report nih Mas Andreas, Mas Charbel, terus berarti ada kemungkinan funding ini dihentikan di tengah-tengah gitu, atau seperti apa? Untuk bulan berikutnya kalau nggak ada report, nggak dapat funding. Tapi kalau ntar ada report lagi ya dikasih lagi. Oke, baik. Jadi delay.
Oke, gitu ya. Oke, Mas Andreas, sebelum Dewi bacakan pertanyaan yang masih cukup banyak ini, boleh minta tolong nanti dipilihkan 5 orang yang ini ya, yang penanya yang beruntung di sore kali ini ya, karena ini ternyata banyak banget. Mungkin Mas Andi bisa bantu. Saya lagi bantu jawabin soalnya. Oke, Thank you. jadi dilempar lagi ke Mas Andi. Berarti Dewi minta tolong Mas Andi ya untuk pilihkan 5 orang yang sore kali ini sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, Mas Andi? Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas Syarbel. Nantinya hasil assessment dari PA apakah bisa dilihat secara full oleh voters atau ada acuan lain sebagai penilaian mereka? Hasil dari asesmen kita itu nanti semua PA akan muncul akan disampaikan di Telegram. Nanti ada namanya Cardano Catalyst Proposal Assessor. Nanti ada results-nya, kita bisa cek apakah asesmen kita ini dinilai para VPA itu good atau excellent. Itu nanti ada aggregated file-nya. Nanti kita bisa cek di sana, gitu sih. Oke, siap. Ada satu lagi, mungkin Dewi akan balik ke pertanyaan sebelumnya ya. Kalau misalnya ada proyek yang tadi ya gagal di tengah jalan, let's say kita bilang gagal di tengah jalan, konsekuensinya apa sih Mas? Apakah dana yang cair di awal tadi, katakanlah ini udah di bulan keempat, dana di bulan ke-1 sampai ke-3 harus dikembalikan atau seperti apa? Mungkin Bro Andreas bisa info. Jadi kalau misalkan berhenti di tengah jalan, itu dananya biasanya nggak diminta balik. Cuman kalau sesuai kebaikan hati yang dapat dananya, kalau misalkan dia emang masih ada sisa dana dan nggak kepake ya silakan balikan ke IOG. Jadi bisa dipakai lagi untuk teman-teman yang lain. Kayak gitu. Tapi sejauh ini belum ada yang kayak gitu sih. Paling ada 1 atau 2 proposal yang pending aja karena kekurangan manpower. Seperti itu. Oke, pending aja ya, nggak 100% gagal, masih diusahakan gitu ya. Oke, ini pertanyaan Mas Syarbel. Tadi assessment harus bahasa Inggris nggak sih? Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, terus gimana? Santai saja. Tidak semua orang bule itu juga paham bahasa Inggris. Semua itu memanfaatkan Google Translate, kawanku, semuanya. Santai saja. Oke, jadi tenang aja, yang penting pede, dipastikan juga gitu ya. Jadi kalau mau bikin project diteliti juga benar-benar apakah ada unsur auditability, impact-nya seperti apa, visibility-nya juga seperti apa gitu ya. Intinya teman-teman udah join workshop ini, itu teman-teman udah tahu teorinya mana saja sih yang perlu dicek, checklist-nya apa saja sih yang perlu kita cek di proposalnya gitu sih. Oke, baik-baik. Nah, kalau tadi ada yang tanya, kalau misalnya proyeknya macet di tengah jalan, ya kan? Tapi sekarang ada pertanyaan lagi nih, Mas Syarbel. Ada nggak sih kalau kasus di mana di tengah jalan tuh fund-nya ternyata nggak cukup? Awalnya mungkin dia ngajuin katakanlah 2.000 gitu, tapi ternyata di tengah jalan dia baru nyadar, wah ternyata butuhnya 5.000. Gimana tuh? Mungkin Bro Andreas ini yang jawab untuk funding. Oke, jadi kalau kasusnya seperti itu, baik lagi. Ini kan tujuannya PA memberikan assessment adalah mereka ngecek apakah sebenarnya dengan budget segini cukup atau enggak. Jadi ya kalau dilolosin aja, misalkan lolos sampai dapat funding, berarti ada yang salah sama PA-nya atau VPA-nya juga. Atau VPA-nya juga, atau sama voternya juga, atau somehow si project koordinatornya yang nggak benar manage keuangannya, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, mereka bisa bilang kayak ya kekurangan dana dan projectnya cuma kelar berapa persen, mereka harus laporan ke IOG, ya udah, meskipun nggak kelar, misalkan hanya jalan 80%, ya mereka udah usahakan yang sebaik mungkin mereka bisa lakukan, ya minta budget lagi di fund berikutnya. Kalau ada. Kalau ada, dan kalau dipercaya lagi. Kalau nggak dipercaya ya udah, sampai segitu aja. Oke, berarti memang benar-benar harus dicek dan recheck terus ya. Kalau misalnya mau ngajukan tuh benar-benar harus detail gitu ya, sampai ke dana-dananya juga dan pembagiannya, alokasinya ya. Oke, kemudian ini satu pertanyaan lagi boleh ya Mas Syarbel, Mas Andreas, Mas Andi, karena waktunya juga udah mepet.
Saya kan sudah lihat proposal. Ternyata ada yang mirip-mirip. Misalnya Flutopia itu ada versi Jepang, Korea, Thailand. Nah, apakah akan masalah kalau review dari PA-nya juga mirip-mirip, Mas Syarbel? Di Fund 8 kemarin juga udah ada juga proposal yang mirip-mirip. Tapi kita harus profesional juga karena kita menilainya kan based on proposal. Proposal itu udah lengkap apa enggak gitu. Nanti bagaimana proposal itu ratingnya gimana, nanti itu akan kembali ke voter. Jadi voter nanti juga bakal ngeh kok ini orangnya minta funding 3 kali misal ada 3 proposal yang mirip gitu. Mungkin nanti voter akan mempertimbangkan, dia akan memberikan voting good di satu proposal aja, yang lainnya enggak gitu sih. Mungkin dari Bro Andreas ada tambahan? Dulu silakan lanjut aja, pertanyaannya banyak banget, waktu terbatas. Yes, bisa tanya lagi, ntar lanjut di Telegram aja. Nah, sama yang belum join Telegram Eastern Town Hall Indonesia atau Cardano Indonesia, ntar akan di-invite oleh Bro Syarbel yang mau jadi PA ke Telegram privat kita, ntar kita share ilmu di situ, bisa jawab semua pertanyaan teman-teman juga. Bisa guide teman-teman juga. Silakan. Yes, itu tadi. Mas Syarbel, kayaknya waktu kita udah mepet banget, tapi sebelum kita mengakhiri sesi Ask Me Anything di hari ini Sabtu 2 Juli 2022, ada yang masih pengen disampaikan Mas Syarbel untuk teman-teman yang udah mulai lirik-lirik, aduh aku kayaknya pengen jadi PA nih. Gimana Mas Syarbel? Ada yang mau disampaikan? Oke. Dari kami mungkin untuk workshop di hari ini, cara menjadi PA itu cukup sekian aja. Kita nanti bisa lanjutkan di grup Telegram ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung caranya gimana, bisa tanya langsung ke member-member kita, user PA kita di grup Telegram tersebut. Gitu sih. Kita akan sharing terus kok kalau ada yang bingung gitu sih. Oke, Mas Andi, ada yang mau disampaikan, Mas Andi? Dari saya adalah ini tadi, wow, luar biasa ya, rame ya, dari komen saya juga kewalahan juga. Tapi ya ini memang untuk PA ini menjadi menarik, dan ini memang benar-benar sesuatu yang bisa langsung dipraktekkan. Kita masih punya berapa hari cukup panjang ya, dari 2 minggu yang dialokasikan, kita masih punya banyak hari. Karena itu kalau mau mencoba silahkan, langsung saja dicoba. Kalau masih ada yang bingung, karena tadi pasti informasinya banyak sekali, kalau masih bingung, join di grup kita, grup Telegram, grup Discord. Nanti mungkin ada ininya, ada linknya nanti di chat. Silahkan join di situ. Nanti kalau mau tanya-tanya atau mau langsung jadi PA, seperti tadi Bro Syarbel bilang, langsung bilang ketika sudah join Telegram, bilang tolong add saya ke grup PA, karena itu invite only ya. Jadi itu dulu langkahnya pertama supaya bisa langsung kerja ya, supaya nanti bisa juga menjadi bagian dari penerima tadi ya, yang funding yang untuk para VA ya. Jadi itu saja dulu, langsung belajar, langsung praktekkan ya, itu yang cara paling bagus. Mungkin. Oke, semangat pokoknya ya. Siap. Mas Bro Syarbel bisa ada yang mau disampaikan? Share itu, ada yang nanya invite Telegram grup Cardano Indonesia, bisa dikasih di chat semuanya. Jadi teman-teman bisa join Telegram grup Cardano Indonesia maupun Eastern Town Hall. Bedanya Cardano Indonesia ngebahas teknologi, Eastern Town Hall lebih ngarah ke governance atau tata kelola ini. Oke, thank you. Silakan, Bro Syarbel. Siap, langsung di-share ya sama Mas Syarbel. Mas Andreas, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan hari ini? Nggak ada. Mungkin pemenangnya bisa disebutkan juga. Baik, ini sudah dipilih sama Mas Andi ya, yang 5 orang yang beruntung di sore hari ini. Yang pertama ada Mas Antoni Wibisono, kemudian Mas Arman Darius Darmaji, ada Benita Simatupang, David Theophilus, dan Stefani Ongko. Terima kasih, selamat untuk teman-teman yang sudah join di Ask Me Anything hari ini Sabtu 2 Juli 2022. Terima kasih untuk keseruannya hari ini, terima kasih sudah menambah semangat di hari Sabtu ini. Hari Sabtunya pokoknya menyenangkan sekali, selalu menyenangkan bersama teman-teman Cardano Indonesia. Akhir kata saya Dewi Gunarto pamit mewakili teman-teman Cardano Indonesia dan Eastern Town Hall. Selamat sore. Oke, terima kasih. Mungkin yang masih ada punya pertanyaan bisa stay